dilanda bencana, berbagai bencana alam, mulai dari banjir dan juga gempa, tanah longsor, ya kan, Galodo terakhir, dan juga beberapa hari ke belakang. Dan mudah-mudahan tentu saja kita yang berada baik di ranah maupun di rantau dekat dan rantau jauh mengucapkan turut berbelasungkawa atas musibah ini. Namun sebagai seorang muslim yang tentu kita yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an bahwa segala sesuatu ujian itu pasti ada hikmahnya, dan tentu saja kita harus bisa mengambil pelajaran untuk dijadikan apa sih alternatif ataupun solusi yang bisa kita lakukan saat ini untuk kedepannya. Dan alhamdulillah di studio virtual kita sudah hadir nih ya, sudah siap nih di studionya 3M Made Minang Mancanegara, dan nanti diskusi kita tentang musibah besar yang melanda Sumatera Barat, dan kita akan membahasnya dari berbagai perspektif yang akan menghadirkan dari pakar-pakarnya, yakni lingkungan hidup dan Islam, yakni Dr. Ardinis Arba'in, dan juga ada dari perspektif geologi, ya nih keadaan lingkungannya gitu ya, tanah dan segala macamnya, menghadirkan pembicara Insinyur Damai Putra, dan juga nanti ada dari penasehat dari 3M, yakni Mande Profesor Dr. Siti Salma. Dan diskusi ini juga hadir Ketua Mande Minang Mancanegara, yakni Mande Ben Nurbaini Mekoski, dan nanti tentu saja akan dimoderatori oleh Mande Neti Suharti, Dr. Neti Suharti, dan juga kita akan menyimak sari tilawahnya dari Profesor Armenia. Namun tidak ada salahnya dosana ranah dan rantau kita awali juga kebersamaan ini dengan sebuah doa, ya kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dan juga kita mohon keselamatan dan untuk diri kita agar kita dihindarkan dari takdir yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darakis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatihil a'da'i. Dan mudah-mudahan dari diskusi kita ini tidak hanya menambah pengetahuan kita sehingga kita bisa aware, bisa lebih berhati-hati dan lebih bersikap gitu kan ya, karena bagaimanapun salah satu ujian itu bisa datang dari perbuatannya kita, kesalahan-kesalahan dan kekurangan kita. Nah, untuk itu kita sapa moderator kita yang sudah siap sedia untuk acara diskusi ini. Kita sapa terlebih dahulu Mande Neti yang ada di Padang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mande Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mande Mela. Ya, kabarnya nih, sehat ya Mande? Alhamdulillah sehat, sehat walafiat. Iya Mande. Iya, dan sekali ini salah satu bentuk simpati dan kepedulian dari Mande Minang Mancanegara, kita mengadakan sharing sessions berkaitan dengan musibah yang terjadi di ranah Minang ya Mande Niti, dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita bersama bagaimana kita selanjutnya untuk bisa bertahan, paling tidak mengantisipasi bencana-bencana yang tidak tahu kapan saja bisa datang. Baik Mande Neti, silakan waktu dan tempat saya serahkan ke Mande Neti untuk memulai diskusi kali ini. Baik, terima kasih Mande Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ketua Mande Minang Mancanegara, Ibu Dr. Anda Nurbaini Mekoski MSc. Yang kami hormati Ibu Penasehat Mande Minang Mancanegara, Ibu Prof. Dr. Siti Salma, Mande Minang Mancanegara, kemudian Bung Asbi dari Radio Bibu Minang RGM, teristimewa narasumber kita
Bapak Insinyur Damai Putra dan Bapak Dr. Ardinis Arbain. Mande-mande dan seluruh mande-mande yang hadir pada saat ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir berkumpul dalam acara dari 3M ini, yaitu webinar tentang musibah besar yang terjadi di Sumatera Barat, yang melanda Sumatera Barat. Mungkin banyak hal-hal yang akan disampaikan oleh narasumber nanti, apa dan bagaimana musibah ini terjadi di daerah kita di Sumatera Barat. Adapun susunan acara, kemudian sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah mande-mande, adapun susunan acara kita pada malam ini adalah pembukaan oleh moderator yang sudah berlangsung pada saat ini. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Prof. Dr. APT Armenia. Kemudian kata sambutan dari Ketua 3M, Ibu Mandendra Nurbaini Mekoski, MSc. Kemudian sepatah kata dari penasehat 3M, Ibu Prof. Dr. Siti Salma. Kemudian dilanjutkan dengan pemateri pertama, yaitu Bapak Insinyur Damai Putra. Dan seterusnya pemateri kedua oleh Bapak Dr. Ardinis Arbain. Mande Minang Mancanegara kepada kedua narasumber, ditutup dengan doa. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita akan lanjutkan acara kita ini, pembacaan Al-Quran oleh Mande Prof. Dr. APT Armenia yang akan membacakan surat Al-Jadid ayat 19 sampai 24. Kepada Ibu Mande Prof. Armenia, waktu kami persilakan. Terima kasih Bu Neti. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhum bainakum wa takatsur fil amwal wa takatsur fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarah musfarran thumma yakunu hutama wa fil ardi
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Terjemahan surat Al-Hadid ayat 19 sampai 23. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan, dan bermegah-megahan antara kalian, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang membuat orang-orang yang bertani merasa kagum akan tanaman-tanamannya. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya yang kuning itu kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya.
Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Berlomba-lombalah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Supaya janganlah kalian berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepada kalian. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mandeh Prof. Dr. APT Armenia. Semoga menjadi penyejuk bagi kita semua ayat-ayat Al-Quran tadi. Baiklah, acara berikutnya, kata sambutan dari Ketua 3M, itu Mandendra Nurbaini Mekoski, MSc. Kepada Mande Nurbaini, kami persilakan. Terima kasih, Mande Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya yang tak terhingga banyaknya, termasuk juga akan kebersamaan kita di sini. Alhamdulillah, tanpa rahmat dan daya tentu kita nggak akan bisa bertemu di sini. Alhamdulillah. Atas nama Mandeh Minang Mancanegara, saya mengucapkan terima kasih pada semua para hadirin yang terhormat dan istimewa, pada narasumber kita, Bapak Insinyur Damai Putra dari Geologi Bandung, dan Bapak Dr. Ardinis Arbain dari Universitas Andalas. Sangat kami apresiasi dan terima kasih banyak. Tiada kata yang tepat daripada yang lebih harusnya dari terima kasih ini. Amin. Lalu ucapan terima kasih dan apresiasi juga kepada Mande penasihat kita, Mande Profesor Dr. Siti Salma, dan juga Ibu Moderator tentunya ya, Mande Profesor Dr. Neti Suharti MS. Ucapan dan penghargaan yang juga sama nilainya itu pada sponsor. Sponsor kita di 3M ini memang lain dari yang lain. 3M itu sponsornya itu langsung berpartisipasi baik sebagai anggota, pengurus. Dan kita itu sponsor lebih berbentuk skill. Di sini istimewanya ilmu, pengalaman gitu ya, dan segala yang apa saja yang beliau bisa sumbangkan. Meskipun beliau juga aktif ya di dalam tugas beliau sendiri, tapi tanpa pamrih beliau selalu mengadakan waktu untuk 3M. Di sana kelebihan kita. Kalau kita tidak sibuk, kita aktif, itu lumayan. Tetapi di 3M, sponsor, anggota-anggota dan pengurus ini yang berpartisipasi langsung itu, beliau justru dalam kesibukan beliau menyediakan waktu untuk kita, insya Allah. Kemudian Radio Gebu Minang
yang selalu juga berkolaborasi dengan menyiarkan langsung program-program 3M yang menggema ke seluruh pelosok dunia dengan pendengarnya itu 300-an atau lebih. Jadi setiap program kita. Terima kasih pada founder dan ownernya, itu Bapak Aditya Kusuma dan Bung Hasbi, dengan penyiar tunggalnya yang tak asing lagi, yaitu Mandeh Dinita Melasari di Riyadh, Saudi Arabia, yang kita lihat telah membuka program ini tadi. Terima kasih semua-semua. Alhamdulillah. Selanjutnya, lagi kepada pengurus dan para anggota di belahan bumi manapun. Tanpa kebersamaan kita, 3M tidak akan ada. Basamo maku menjadi. Pada hadirin yang terhormat, dari manapun mengikuti program ini, seyogianya kita ini tidak memandang musibah katastrofi itu hanya dari satu segi yang negatif saja. Keluhan, menumpukkan 1001 sebab, dosa, dan lain-lain. Apakah ini sudah azab hukum karma? Tidak. Semua itu adalah tidak azab Allah. Semua itu belum. Namun itu adalah pertanda kecintaan Allah kepada umatnya. Kalaulah Allah menimpakan azab atas kita, dosa-dosa kita di dunia ini, tentulah dunia ini telah lama hancur dan tersisa umatnya sebagai penerus seperti yang kita hadapi sekarang. Begitu kan yang terjadi pada kaum Fir'aun, kaum Sodom, dan lain-lainnya. Tapi Allah justru memberi tangguh, peringatan. Allah selalu membukakan taubat, menunggu sampai kita bertaubat sampai di akhir hayat kita. Itu yang perlu kita renungkan. Judul kita, musibah atau katastrofi ini, yang kita tinjau dari prospek geologi, lingkungan hidup, dan dari pandangan Islam, sangat tepat sekali. Perpaduan inilah yang terjadi. Kalau kita lihat ya, dalam beberapa kata aja firman Allah, ini kebetulan saya baca tadi, yaitu di surat Al-Anbiya ayat 21, surat Al-Anbiya itu surat 21, ayat 30-33 itu ya, Allah mengatakan bahwa semula Allah itu menjadikan bumi dan langit itu satu. Nggak kebayang kalau bumi dan langit itu satu, atau mungkin surga yang semula. Allahu a'lam bishawab, bisa kita pertanyakan kepada ustaz-ustaz kita. Kemudian Allah memisahkan antara langit dan bumi. Kemudian Allah fokuskan kepada bumi. Dengan ciptaan beliau makhluk, hutan-hutan makhluk, tanaman di bumi ini, gunung-gunung, manusia, dan dikatakan sering kita lihat di ayat Al-Quran bahwa Allah menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak bumi, sehingga bumi itu kokoh. Diciptakan Allah demikian, sehingganya terjadi keseimbangan, balance antara apa-apa yang di bumi ini, gunung-gunung, tanamannya, makhluknya. Tetapi tangan-tangan manusia jugalah membuat cedera itu. Manusia yang dikeluarkan dari surga itu ternyata di bumi memang juga merusak keseimbangan apa yang dijadikan Allah itu. Akibat dari teknologi tinggi dan segalanya, mungkin ke maksud baik atau tidak baik. Untuk itu, mari kita simak pemaparan narasumber kita, Bapak Insinyur Damai Putra dan Bapak Dr. Ardinis Arbain, insya Allah. Untuk itu waktu saya kembalikan kepada Mandeh moderator, Profesor Dr. Neti Suwarti MS. Terima kasih banyak. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mandeh Ben sebagai Ketua 3M. Acara berikutnya sepatah kata dari penasehat 3M. Kami persilakan Mandeh Prof. Siti Salma. Silakan Mandeh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil. Bagaimana Bu Nete? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya berupa kesehatan, kekuatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Zoom meeting yang diadakan oleh Mande Minang Mancanegara yang membahas tentang musibah besar yang melanda Sumatera Barat. Salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Ketua 3M Mande Dr. Anda Nurbaini Mekoski, MS, MSD. Kemudian kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Ardinis Arbain yang dari Biologi FMIPA Universitas Andalas, yang kebetulan ini kami sama-sama sebagai staf pengajar di jurusan biologi UNAN. Beliau memang berkecimpung di bidang lingkungan dan juga dikenal sebagai ustadz. Kemudian kepada Bapak Insinyur Damai Putra dari Geologi ITB yang nanti akan memberikan mengenai penjelasan secara geologis. Tidak lupa kepada Prof. Dr. Neti Suharti MS yang perlu kita ucapkan selamat karena pada sekarang ini, baru-baru ini sudah mengambil guru besarnya ya di Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Selamat buat Ibu Neti yang kebetulan sebelumnya juga merupakan alumni dari Biologi Universitas Andalas. Dan tidak lupa kepada Prof. Dr. Apoteker Armenia MS PhD yang sudah memberikan tilawah dan sari tilawah. Jadi super sekali ini moderatornya Profesor sari tilawah dan tilawahnya juga dari Profesor yang kebetulan kedua-duanya dari Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Tidak lupa kepada para panitia penyelenggara, terutama Wakil Ketua Mande Minang Mancanegara, Mande Pati, ya, dari Belanda, yang dengan begitu semangat, mungkin secara menodong dan lain sebagainya, ya, sudah mendapatkan narasumber. Ya, termasuk saya sendiri yang sebelumnya itu ditodong Ibu Ben untuk sebagai narasumber, saya angkat tangan, lalu meminta tolong menodong lagi kepada Bapak Dr. Ardinis Arbain yang sudah saya kenal sebagai pakar lingkungan dan juga sebagai ustadz. Terima kasih Pak Ardinis Arbain atas bantuannya, demikian juga kepada Bapak Damai Putra. Kemudian para panitia semua peserta yang berpartisipasi pada acara ini, terutama sekali pada Radio Gemu Bidang
yang tadi sudah muncul Pak Asbi ya. Sedikit saya sampaikan, acara ini muncul karena keprihatinan 3M terhadap ranah Minang yang ditimpa musibah besar akhir-akhir ini. Jadi secara berturut-turut sejak dari 2020 sampai 2024. Semua ini terjadi atas kehendak Allah yang mungkin sebagai peringatan kepada umatnya yang telah banyak mempunyai berbagai kelalaian dalam melaksanakan ibadah, pengelolaan lingkungan, dan juga sangat tergantung pada faktor geologis dari Sumatera Barat sendiri. Kalau kita lihat secara geologis, Sumatera Barat itu terletak di Bukit Barisan yang mempunyai banyak gunung berapi yang sangat rawan gempa, dan ini juga bisa menyebabkan berbagai musibah. Jadi akhir-akhir ini saya juga bingung, yang gempa bukan gempa saja yang terjadi, kemudian juga longsor, lahar dingin, kemudian banjir, longsor, ya, bukit runtuh dan lain-lain sebagainya. Jadi sebetulnya kalau musibah gempa itu dari cerita saya dengan orang tua dan kakak-kakak saya, yang sebetulnya saya di Padang Panjang, itu pada tahun saya lahir dan dibesarkan di Padang Panjang sampai SMA, dan selanjutnya nanti baru pindah ke Padang. Itu pada tahun 1926 sudah terjadi gempa besar di Sumatera Barat. Dan kita ingat sekarang 2024, jadi hanya berkisar, jadi kalau kita hitung sampai dari tahun 2022 itu berselang kira-kira hanya 2-4 tahun dari 100 tahun yang lalu. Jadi pada waktu itu banyak kejadian-kejadian yang terjadi ya. Kalau kita lihat dari faktor lingkungan, ya, kalau kita lihat dari faktor lingkungan di sini, salah satu terjadinya akibat salah dalam pengelolaan lingkungan. Jadi nanti mungkin bisa kita lihat dari penjelasan yang diberikan oleh kedua narasumber kita. Kemudian faktor ibadah juga, ya. Jadi karena kita tahu ya, di Minang ini itu yang mengatakan Ba'adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Jadi di sini kita lebih banyak yang Islam lah, kalau kita katakan. Jadi mungkin ya kita tidak bisa menyalahkan ini sebab ini karena ini seperti yang dikatakan oleh Mandeben tadi. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini sudah banyak kejadian-kejadian ya, di mana banyak maksiat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian kalau kita lihat sekarang surau, masjid sepi, ya kadang-kadang tidak berfungsi. Jadi di daerah-daerah apa itu dibangun juga masjid, dibangun surau, tapi tidak menjalankan fungsinya seperti yang diharapkan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengikuti dan mendengar uraian yang akan disampaikan kedua narasumber di atas, ya, ditinjau dari lingkungan dan agama Islam dan secara geologis. Saya sebagai penasehat 3M ya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan kedua narasumber ya. Semoga apa yang diberikan, yang disampaikan ini memberi masukan dan kontribusi bagi kita, terutama ranah Minang yang kita cintai ini. Dan bagi narasumber sendiri adalah merupakan sebagai alma ibadah
di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Dengan mengucapkan terima kasih juga untuk semua panitia dan Radio Gebu Minang yang turut menyiarkan acara ini. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mande, Prof. Siti Salma atas sepatah kata yang telah disampaikan. Kemudian kita masuk ke acara inti yang kita tunggu bersama-sama, yaitu pemateri yang akan menyampaikan tentang bencana alam atau musibah besar yang melanda Sumatera Barat ini, di mana pembicara pertama adalah Bapak Insinyur Damai Putra. Topik yang akan disampaikan oleh Bapak Damai Putra adalah bencana lahar hujan Gunung Merapi serta potensi bencana geologi lainnya di Sumatera Barat dan mitigasinya. Sedikit saya akan sampaikan kurikulum vitae dari Bapak Insinyur Damai Putra, bahwa beliau menempuh pendidikan S1 sarjana strata 1 di Departemen Geologi Institut Teknologi Bandung yang lulus pada tahun 1982. Dan beliau dalam organisasi Ikatan Ahli Geologi Indonesia sebagai anggota, kemudian Persatuan Insinyur Indonesia dan Insinyur Profesional, kemudian sebagai dalam Perkumpulan Tenaga Ahli Konstruksi Mandiri, Ahli Madya Geoteknik. Dan beliau pada saat ini bekerja sebagai konsultan independen untuk pekerjaan geologi, geoteknik, dan kebencanaan. Sedangkan pengalaman kerja beliau cukup banyak, tetapi hanya beberapa saja yang akan kami sampaikan. Yang pertama, sebagai penyusun tata ruang wilayah dan detail termasuk rancang kota, kemudian perencana dan konstruksi pembangkit listrik tenaga air serta jalan dan jembatan, kemudian sebagai perencanaan lereng tambang terbuka, dan beliau juga sebagai dosen tamu untuk aspek kebencanaan dalam penataan ruang di Institut Teknologi Bandung, kemudian juga sebagai instruktur kursus mekanika batuan terowongan jalan tol Bakauheni Terbanggi besar untuk Prof. Amrin Shah Nasution Lecturer, Series of Analysis and Design of Building Structure Foundation Slope Stability. Dan beliau sangat banyak melakukan proyek terkait dengan masalah geologi ini. Untuk lebih kita menghemat waktu supaya lebih banyak informasi yang akan diberikan oleh Bapak narasumber, kami persilahkan saja Bapak Insinyur Damai Putra untuk menyajikan materinya. Silakan Pak Damai Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali full screen aja ya. Ya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada 3M yang menurut saya mewarisi semangat Haji Rangkayo Rasuna Said yang namanya diabadikan di pusat kota di Jakarta gitu. Dan
luar biasa. Kemudian juga kepada guru-guru besar di Universitas Andalas, kemudian juga kepada peserta yang ikut mendengar di Radio B Buminang. Assalamualaikum buat semua. Ya, seperti disampaikan tadi, saya singkat aja karena juga waktunya singkat ya. Jadi ini ada 20 slide, mudah-mudahan kurang dari 1 menit saya per slide gitu. Jadi seperti disampaikan tadi, bencana lahar hujan, Gunung Merapi, serta potensi bencana geologi lainnya di Sumatera Barat termasuk juga mitigasinya. Dulu ya. Sudah nampak ya petunjuknya warna merah. Sudah, Baik. Bapak. Ya, baik. Oh, hilang lagi. Mohon maaf nih kalau sering terganggu karena saya produk lama gitu sehingga kadang-kadang agak gagap dalam menyanyikan ini. Kami sudah melihat presentasinya. Iya, cuma kok nggak bisa jalan ya? Bentar, saya panggil anak saya dulu. Supaya pindah ke slide yang lain. Gimana? Geser ke ininya, kursornya ke atas atau ke bawah. Oke. Ya. Jadi latar belakang webinar ini kalau saya coba simpulkan gitu, pertama adalah adanya letusan freatik ya. Jadi karena bukan magmatik, jadi bukan karena magma naik, tapi itu karena magma yang panas di bawah dia memanaskan air, kemudian terjadi letusan. 24 jiwa meninggal, 11 luka-luka dan 75 orang dari 75 orang pendaki gitu. Suara saya terdengar? Terdengar jelas Pak Damai. Baik, terima kasih ya. Terdengar. Ya, aduh. PVMBG sebetulnya sudah memberikan status waspada level 2 sejak tahun 2011. Rekomendasinya adalah radius 3 km daerah terlarang itu didekati gitu. Kemudian pada Selasa 9 Januari 2024, PVMBG meningkatkan status gunung menjadi siaga level 3. Rekomendasinya naik menjadi 4,5 km dari daerah puncak, itu daerah terlarang yang untuk dimasuki. Kemudian pada Sabtu 11 Mei 2024, bencana bukan lahar dingin yang sebetulnya, lahar hujan itu istilah yang terbaru, Kabupaten Agam dan Tanah Datar terdampak. 62 jiwa meninggal dan 10 orang hilang. Ini data terakhir, barangkali sudah berubah. Kemudian saya sebetulnya ingin juga membahas tentang bencana-bencana lain yang terkait geologi seperti dalam judul. Pertama, ada tsunami, kemudian ada sesar aktif, itu ada sesar Sianok dan segala macam. Ada goncangan gempa bumi, bisa dari di laut di sebelah barat Sumatera, juga bisa dari darat sendiri sumbernya. Kemudian ada gerakan tanah akibat dari gempa dan juga bisa juga karena muka air tanah naik akibat hujan gitu. Kemudian ada likuifaksi, juga kita punya potensi itu di Sumatera Barat. Selanjutnya dari gerakan tanah bisa terpicu bencana banjir bandang. Dan yang terakhir adalah gunung api seperti yang kita bahas tadi gitu. Ya. Nah, ini gunung api yang ada di Sumatera Barat yang kelasnya itu adalah kelas A. Jadi dia aktif, pernah meletus selama 400 tahun yang lalu. Itu pertama adalah gunung api Merapi, kemudian gunung api Tandikat, kemudian gunung api Talang, dan gunung api Kerinci. Sebagian dari Kerinci masuk Sumatera Barat dalam pemahaman saya. Kemudian semua gunung api ini sudah ada
peta KRB-nya, kawasan rawan bencananya, dibuat oleh Badan Geologi di Bandung, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Nah, ini Gunung Merapi udah lengkap juga, cuma skalanya memang skala masih menengah, skala 1 berbanding 50.000. Kemudian ancaman bencana untuk gunung api itu pertama adalah yang primer, itu berupa aliran, ada awan panas, yang terkenal adalah Gunung Merapi di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ada lava. Lava itu adalah magma cair yang muncul ke permukaan dan mengalir gitu. Di tempat kita tidak terlalu populer, tapi di Hawaii gitu mereka adalah 100% lava yang keluar. Kadang-kadang masuk ke halaman orang gitu. Kemudian ada gas beracun yang terbawa oleh material-material tersebut. Kemudian ancaman primer lainnya adalah lontaran. Dia meletus ke atas seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Itu ada batu kalau dia magma maka bisa pijar. Jadi waktu dia jatuh bisa saja dia masih panas gitu ya. Jadi sangat berbahaya. Nah, tapi untungnya yang kemarin itu karena freatik itu tidak terlalu panas kalaupun panas. Kemudian hujan pasir dan abu. Yang ketiga adalah ancaman sekunder, yaitu berupa lahar hujan yang tanggal 3 kemarin terjadi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Kemudian status Gunung Merapi itu ada 4. Ini saya nggak begitu yakin dengan keterangannya, tetapi paling tidak mendekati. Itu kondisi normal, jadi tidak ada apa-apa, orang boleh naik gunung, silakan gitu sampai ke puncak, berfoto-foto dan lain sebagainya. Kemudian ada waspada, itu yang terjadi pada waktu beberapa tahun yang lalu. Tahun lalu itu waspada dia, dengan rekomendasi 3 km nggak boleh masuk. Kemudian sekarang ini siaga, 4,5 km tidak boleh masuk, dan kemudian kalau dia menjadi letusan yang besar dan magmatik, itu bisa naik statusnya menjadi awas, sehingga orang-orang yang ada atau masyarakat yang ada di dalam landaan, kemungkinan adanya landaan baik itu awan panas, batu pijar, hujan abu yang sangat sangat lebat gitu. Kalau kecil aja nggak ada masalah ya, tinggal dihapus selesai gitu ya. Nah, kemudian jadi harus pindah, harus dievakuasi gitu. Nah, beruntungnya sebenarnya tidak banyak sebetulnya pemukiman yang ada di dalam ancaman primer. Yang ada banyak nanti kita bisa lihat itu pada ancaman sekunder, yaitu lahar hujan. Kita lihat di ini berikutnya. Nah, ini adalah yang kemarin ini adalah letusannya, kemudian ada BNPB barangkali dengan segala macamnya melakukan evakuasi untuk yang masih selamat maupun yang tidak selamat. Kita panjatkan doa kepada yang tidak selamat, Al-Fatihah untuk mereka semua. Kemudian yang kedua, banjir yang lahar hujan itu terjadi pada 11 Mei 2024. Itu kita bisa lihat materialnya luar biasa. Kenapa? Dia bisa membawa batu-batu besar karena viskositasnya itu tinggi. Jadi bukan air, di mana viskositasnya atau BJ-nya cuma 1, ini bisa 1,3, 1,5, sehingga segala macam bisa ditransport sama dia. Gitu. Dan yang di sebelah kanan kita bisa lihat, ini ada satu ini yang baik gitu ya, sumbangan yang baik, bagaimana kondisi awal di Lembah Anai dengan kondisi setelah lahar hujan terjadi. Itu terlihat bahwa sungainya menjadi lebih lebar, jalan-jalan ada yang putus, jadi dihantam oleh material tersebut, dierosi begitu. Dan saya berpikir kemungkinan besar yang dierosi itu adalah tadinya memang jalannya dia gitu. Ya, sehingga dia kembali minta kepada kita untuk mari saya mau lewat situ gitu. Sehingga dia babat habis itu semua. Kemudian yang menarik dari ini adalah jembatan kereta api itu masih tegak gitu ya. Jadi tiang-tiangnya padahal ada di tengah-tengah. Dari tengah, satu yang di tengah, 2 di pinggir. Kalau di pinggir mungkin bukan pada endapan sungai atau endapan lahar,
tetapi mungkin pada batuan yang ada di pinggirnya gitu, ininya, fondasinya. Tapi yang tengah ini menjadi pertanyaan, kenapa masih bisa tegak gitu. Itu perlu penelitian barangkali, dan kita belajar dari situ. Kemudian ini adalah peta yang dibuat oleh SDM, Dinas SDM di Padang, Sumatera Barat, yaitu menggabungkan antara peta bahaya yang dibuat oleh PVMBG di Bandung dengan peta lain-lainnya. Antara lain adalah pemukiman. Yang hijau-hijau itu adalah pemukiman. Jadi kita, maaf. Nah, yang hijau-hijau itu adalah pemukiman. Beberapa pemukiman kita lihat seperti di Batu yang agak berat itu, Batipuh, itu ada pemukiman memang di dalam, sehingga dia dihantam karena tempat lewatnya lahar hujan itu. Yang kuning-kuning yang seperti cacing-cacing itulah, itu adalah jalurnya lahar hujan. Tapi skalanya skala 50.000 ya, 1/50.000, artinya 1 senti di dalam peta itu artinya 500 meter. Jadi kalau 1 mili itu 50 meter. Jadi kita nggak bisa memakai ini untuk desain yang detail. Kalau misalnya harus memindahkan penduduk gitu. Kemudian juga ada rumah sakit ada di mana, kemudian pos pengamatan gunung api ada di mana, dan lain sebagainya. Tempat pengungsian itu ada di mana, ada di dalam peta ini. Sudah cukup baik ini sebetulnya. Dan kita lihat yang kuning ini, yang bulat kuning, itu adalah level KRB level 2. Jadi kalau letusannya sangat besar, maka batu-batu pijar bisa sampai ke yang kuning. Itu 7 km gitu, dari puncak. Nah, tapi kalau saya lihat tidak banyak sebetulnya pemukiman di daerah tersebut. Tidak banyak. Jadi kalaupun nanti masih mau tetap tinggal di situ, tapi harus rela kalau misalnya letusannya sangat besar, mereka harus pindah. Kemudian mitigasinya itu harus ada peta yang lebih rinci ya, supaya kalau kita mau pindahkan orang itu betul-betul ke tempat yang betul-betul aman. Jadi skalanya bisa 1/50.000 ini sudah ada, tetapi yang 25.000 belum ada. Untuk kota misalnya kota Bukit Tinggi atau Padang Panjang itu belum ada. RT RW untuk kota itu perbandingan skalanya 1/25.000. Kemudian kalau RDTR itu 1/5.000, maka itu akan lebih detail lagi gitu. Nanti RTBL, rencana tata bangunan dan lingkungan, itu skalanya bisa 1/2.500, 2.500. Nah, seharusnya kita menuju ke sana kalau memang banyak penduduk yang akan terdampak. Kawasan rencana gunung api sebaiknya diarahkan bukan untuk pemukiman, sebaiknya gitu. Namun dapat juga dijadikan kawasan pertanian, wisata alam, dengan tetap harus mentaati status gunung api yang ditetapkan oleh PVMBG, termasuk rekomendasi yang diberikannya. Kadang-kadang dia tidak sesuai ya, seperti waspada itu harusnya tidak perlu ada yang ini, tapi karena letusannya tidak bisa diduga, jadi PVMBG memutuskan karena mereka belum terlalu bisa menduga kapan akan terjadi, tetapi bisa terjadi kapan saja. Itu yang untuk mengantisipasi itu, maka mereka menentukan 3 km, dan memang terjadi. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas masyarakat. Bagaimana mengenal kita, kalau misalnya sedang berjalan, kita ada di mana, hendaknya kita perlu tahu itu gitu ya. Sehingga saya sedang ada di dalam lembah yang kemungkinan ada landaan lahar hujan, maka kita persiapkan itu dan seterusnya. Kemudian ada baiknya setiap desa itu minimal punya kelompok siaga bencana yang mencoba menyerap ilmu-ilmu ini secara lebih baik dan mentransfernya kepada saudara-saudaranya sekampung gitu. Sehingga masyarakat kita jauh lebih siap dibandingkan sekarang di masa depan gitu ya. Nanti saya juga bahas tentang kita belajar dari Taiwan gitu. Nah, berikutnya adalah yang pertama tentang Marapi ya dan segala macam aspeknya. Ini yang kedua adalah aspek lain, jadi bencana lain. Yang pertama adalah bencana tsunami. Nah, tsunami itu
Yang merah-merah ini adalah, jadi sumbernya ada di barat. Sumbernya ada di barat, itu megatrust. Kemudian ada sesar Mentawai yang ditemukan oleh, kalau nggak salah ini oleh Dani Hirmanoto Wijaya gitu. Kemudian juga dua hal itulah, dua sumber itu yang bisa mengenerate adanya tsunami. Gitu. Kemudian kita bisa lihat bahwa tsunami itu bisa merubah pantai. Jadi pada saat bukan tsunami yang merubah pantai, tetapi tektoniknya, gaya tektonik itu pada saat gempa itu terjadi, ada bagian pulau-pulau yang naik, ada bagian pulau-pulau yang turun. Gitu. Jadi tadinya darat itu bisa berubah menjadi laut, tapi nanti dalam periode berikutnya sampai kepada adanya gempa yang baru yang terjadi juga pada segmen yang sama, itu kembali lagi menjadi darat. Jadi ini harus diantisipasi juga. Nah, itu artinya kita harus mengeluarkan itu dari adanya pemanasan global gitu ya. Ini karena bencana sebetulnya. Nah, kemudian sumber pembangkitnya tadi saya sudah sebutkan semuanya. Kemudian ini peta landaan tsunami. Itu yang paling parah itu adalah di daerah ini namanya nih Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Agam, mungkin agak lebih kecil ya, lebih dangkal dia. Kemudian nanti ada Pariaman, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang itu sedang tetapi penduduk banyak. Ini harus lebih waspada. Tapi saya juga mendengar bahwa Padang sudah sering juga latihan untuk menghadapi tsunami, dan masyarakat juga sudah mulai tahu, karena satu saat saya pernah ketemu masyarakat, saya tanya, saya tidak pada tempat di mana landaan tsunami akan datang gitu, dari perhitungan yang ada pada saat ini kan gitu ya. Kita juga tetap harus antisipasi kemungkinan itu salah, karena Jepang saja salah waktu itu. Jadi mereka bikin tanggul di pantai waktu gempa Fukushima, mereka menduga maksimum magnitudo itu di bawah 9, saya lupa persisnya, tapi ternyata magnitudo yang dibangkitkan oleh Fukushima berarti itu 9,2, sehingga tanggul itu diloncati oleh gelombang tsunami, sehingga masih ada yang yang tewas, tapi ya kalau secara ini masih lebih kecil daripada tidak ada tanggul ya, sekitar 20.000 orang kalau nggak salah, beda dengan Aceh yang hampir 200.000. Kemudian mitigasinya ya, bangunan sebaiknya ikuti standar SNI, kemudian bangunan-bangunan tidak sesuai dengan SNI yang terbaru maka harus diperbaiki, diperkuat gitu. Perkuat sesuai sehingga dia sesuai nanti dengan bangunan-bangunan yang baru. Kemudian juga ada untuk bangunan sederhana juga ada petunjuknya, buku saku. Kemudian juga yang kedua adalah harus ada peta bencana yang lebih detail sehingga masyarakat tuh lebih mudah untuk membacanya. Bahkan rumahnya aja masuk atau tidak mungkin bisa diketahui gitu ya. Kemudian jaringan jalan ini penting kalau untuk tsunami. Saya pernah bekerja juga untuk di Painan, tapi tidak sampai selesai. Saya mengusulkan waktu itu ada daerah wisata, saya lupa Mande atau apa namanya itu ya, kemudian dia berupa daerah yang cekung gitu, kemudian satu sisi terbuka ke laut, jadi orang harus lari ke bukit-bukit di sampingnya. Menurut saya pola jalannya sebaiknya didesain sesuai dengan pola tulang ikan gitu. Jadi orang akan makin cepat sampai ke puncak gitu. Itu yang harus dipikirkan. Nah, Padang sendiri sebetulnya kalau sepengetahuan saya beberapa jalannya tidak familiar, tidak baik, tidak mendukung sebetulnya jalur evakuasi. Misalnya Jalan Ahmad Yani, kalau kita dari pantai itu akan tertumbuk di jalan apa tuh namanya itu yang barat timur utara selatan itu Jalan Sudirman ya kalau nggak salah. Nah dari situ orang harus ke kiri dulu, kemudian masuk jalan kecil. Saya lupa nama jalannya. Jadi harus berbelok-belok. Nah itu harusnya dihindari kalau kota yang sadar bencana,
terutama tsunami, sebaiknya itu ditiadakan. Kira-kira begitu. Tapi kalau sudah ada seperti ini, tentu saja biayanya akan mahal sekali. Tapi bisa saja Padang sudah melakukan ada shelter-shelter. Jadi dalam jangka waktu 30 menit kemungkinan beberapa orang tidak sampai ke daerah aman, tetapi dia naik shelter gitu. Kemudian kapasitas kembali lagi harus diirikan, kelompok siaga bencana juga harus dibangun gitu kira-kira. Kemudian ada sejarah tsunami nih, 1997 itu 9 meter di Padang, 1833 6 meter. Jadi memang sudah ada sejarahnya gitu. Kita harus hati-hati. Nah, kemudian ini adalah sesar aktif. Jadi sesar aktif ini seperti gambar yang di kanan ini. Kalau dia mendatar, maka rumah kita kalau ada di atas itu kan dirobek secara mendatar. Kalau sesarnya itu sesar naik seperti ini, maka dia akan terungkit gitu ke atas. Sesar Lembang, sesar Sumatera itu mendatar seperti ini. Jadi dia merobek gitu. Nah, jadi sebetulnya sebaiknya nanti ada lagi ininya tidak membangun di jalur ini. Kemudian hasil penelitian yang tadi saya sampaikan, Mudrik Daryono itu tesis doktornya itu ini peta yang lebih detail sebetulnya, tapi belum cukup detail. Lagi pula belum cukup detail untuk dieksekusi di lapangan. Beda dengan sesar Lembang yang skala petanya sudah yang dibuat juga oleh Mudrik Daryono itu skalanya udah 100.000. Jadi kita mudah untuk stake out-nya di lapangan di mana jalur yang sebenarnya. Dan ini yang kiri ini adalah segmen Siano, yang kanan ini adalah segmen Sumani. Nah, tahun 2007 kalau nggak salah, itu ada gempa 6 magnitudo lewat Sianok dan Sumani, dan ini ada satu foto menurut ini ada di Kota Gadang, ada masjid yang runtuh, dan menurut Dani Hilman ini sebetulnya udah kedua kalinya runtuh nih. Jadi mereka membangun lagi di situ. Nah, ini harus dipahami bahwa sebaiknya kita pindahlah ke sisi nanti berapa jaraknya dari itu ada aturan-aturannya gitu. Jadi ini adalah Kota Gadang di tesisnya Mudrik nih. Ini ada sesarnya, ini adalah ini. Ya, mereka mendapatkan banyak data di sini, 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, dan mereka melakukan sangat detail. Nah, sesar itu bisa berupa garis, bisa juga berupa zona. Nah, ini untuk mitigasi sebetulnya. Kalau dia garis, maka nanti harus berapa. Di Amerika Serikat, mungkin Mande Ben bisa mengkonfirmasi ini. Di California itu ada 60-200 meter, itu adalah sempadan sesar. Kemudian di New Zealand itu cuma 20 meter, mereka lebih optimistik gitu ya. Ini sumbernya dari Dani. Kemudian kita belum punya aturan itu, sebaiknya mulai dibuat itu. Walaupun peta-petanya juga belum bisa dieksekusi di lapangan sebetulnya. Kecuali sesar Lembang seperti saya sampaikan tadi. Jadi perlu ada dibuat peta-peta yang lebih detail tentang jalur sesar ini. Kemudian kalau Nata Wijaya, Dani Hilman mengusulkan untuk Indonesia 20-250 meter. Jadi mengambil New Zealand dan California gitu kira-kira. Dan tentu saja ini tergantung berapa meternya, tergantung kepada penelitian dari data yang kita miliki. Makin tidak teliti harus makin jauh, makin jaraknya makin jauh dulu. Kita worst case skenario. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa garisnya di lapangan adalah di sini, maka kita bisa lebih hemat lagi, 20 meter saja gitu. Ini bukan goncangan, nanti goncangan lagi. Ini adalah saya menyebutnya robekan gitu ya. Nggak tahu istilah itu belum ada, cuman orang menyatakan itu bencana sesar aktif. Nah, kemudian ini adalah goncangan. Nah, sumber goncangan di samping megatrust yang ada di sebelah barat dari Kepulauan Mentawai, kemudian ada sesar Mentawai di sebelah timurnya yang merah ini, kemudian di darat itu ada sesar-sesar bagian dari sesar Sumatera. Jadi sesar Sumatera itu panjang sekali dari Aceh, bahkan dari laut
lepas pantai di sana sampai ke Selat Sunda gitu. Terus dia melewati Teluk Semangko, maka sering juga dikatakan dulu adalah sesar Semangko. Sekarang ini disebut sebagai sesar Sumatera. Nah, masing-masing sudah punya segmennya, ada berapa? Sekitar 7 magnitudo segmen maksimum yang mungkin dibangkitkan oleh sesar-sesar tersebut. Kecuali yang untuk megatrust itu bisa 8 lebih, 8,8, 8,6 seperti itu. Dan dan khusus untuk itu sesar itu. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan? Kita punya dari Pusat Studi Gempa Nasional itu ada peta bahaya. Tadi juga sesar-sesar tadi diterbitkan oleh atau diproducer oleh Pusat Studi Gempa Nasional di bawah Kementerian PUPR. Mereka mengumpulkan ahli-ahli pada tahun 2017 itu sampai sekitar 70 ahli berkumpul di sana berdiskusi mengeluarkan satu buku yang harus dianut oleh orang-orang yang berkepentingan dengan kegempaan. Nah, itu salah satu yang diberikan adalah peta bahayanya. Bahayanya itu diukur dengan peak ground acceleration. Jadi goncangannya seberapa kuat gitu. Dia satuannya adalah gravity, G. Nah, kalau kita lihat, kalau untuk sesar Semangko itu berkisar antara 0,1 untuk Sumatera Barat ya sampai 0,7. Yang paling kecil itu adalah di pantai Padang begitu. Padang kecil kalau sesar di darat itu bergerak. Nah, tapi di Pulau-Pulau Mentawai itu agak lebih besar karena tadi di sini kita lihat ada sesar Mentawai gitu ya. Kemudian yang di sebelah kanannya itu adalah akibat megatrust. Nah, megatrustnya kira-kira ada di sini, maka makin ke arah sana makin kecil. Nah, berapa menit nih? Wah, udah lebih banyak. Terus nggak apa-apa ya. Ya. Nah, jadi makin kecil dia. Jadi kalau megatrust yang mengeluarkan gempa makin ke arah Solok, kemudian Payakumbuh itu mengecil. Kemudian ada lagi, sistem yang itu tadi deterministik ya. Yang kedua adalah ini nih. Nah, yang bawah ini adalah probabilistik. Probabilistik yang sesuai SNI adalah 2% dalam 50 tahun atau periode ulang 2500. Itu besar sekali jadinya. Besar sekali. Itu untuk mengantisipasi sebetulnya sesar-sesar atau sumber-sumber gempa yang belum kita ketahui sekarang. Seperti misalnya di utara Jawa Barat sekarang ditemukan lagi satu sesar baribis sebetulnya sampai ke Bekasi gitu ya. Tapi belum terbit. Tapi papernya sudah ada di Q1 gitu. Nah, kemudian mitigasinya ya kembali lagi harus bangunan tahan gempa, kemudian termasuk bukan cuma struktur bangunan, tetapi juga interiornya. Bagaimana kita meletakkan lemari, bagaimana kita meletakkan foto besar gitu misalnya. Jangan sampai lemari itu nanti justru membuat kita menjadi tidak bisa bergerak gitu ya karena jatuh lemarinya. Jadi sebaiknya lemari dia menyatu dengan dinding dan sebagainya. Begitu juga foto-foto besar gitu ya. Kira-kira demikian. Kemudian lampu kristal misalnya sebaiknya di bawahnya jangan tempat orang lalu lalang tapi ada meja besar sehingga kalau dia jatuh dia ke meja itu. Kemudian kita harus menyusun juga peta mikrozonasi. Jadi kalau PGA yang di sebelah kiri ini adalah pada batuan dasar. Jadi kita harus transfer dia menjadi pada batuan di permukaan. Ada yang lunak, ada yang kuat, ada yang segala macam. Itu nanti dikalibrasi di situ. Kemudian kapasitas masyarakat juga tetap harus diperkuat. Masyarakat harus mandiri di dalam menyelamatkan dirinya. Membentuk kelompok siaga bencana juga harus. Nah, mandiri ini saya punya teman
Dia dosen di ITB tentang geothermal, perempuan seperti Mande-Mande ini juga pejuang-pejuang gitu. Apa namanya? Dia itu siap sekali. Jadi dia bilang, saya sudah siap, saya sudah punya tas yang isinya adalah ada air minum, ada jas hujan, ada sedikit apa untuk alat sholat dan lain sebagainya, termasuk juga untuk sedikit makanan, sehingga kalau terjadi gempa bumi, dia akan pergi keluar setelah gempa buminya selesai gitu. Nah, yang penting juga adalah gempa bumi itu kadang-kadang cuma 30 detik ya. Ada yang lebih panjang memang. Separuh daripadanya adalah gelombang, kalau teman-teman yang belajar fisika, adalah gelombang tekan, longitudinal. Pada saat gelombang tekan, di awal gelombang tekan yang datang, itu kita masih bisa lari atau masih bisa berjalan. Tapi begitu yang kedua, gelombang transversal, itu kita sudah tidak bisa. Permukaan tanah itu akan bergelombang, naik turun gitu. Jadi kita akan susah berdiri. Jadi sebaiknya kalau misalnya masih bisa di awal itu kita keluar dari rumah, lakukan. Tapi kalau tidak, lebih baik di dalam rumah, selamatkan diri di dalam rumah dengan segala macam yang perlengkapan tadi, termasuk senter, kemudian fluid, dan lain sebagainya. Supaya kita tidak teriak-teriak, kita dengan senter kita bisa kasih kode kepada orang untuk bantu kita di dalam. Kira-kira. Nah, ini contoh-contoh aja. Apa namanya, gempa bumi Taiwan itu menarik sekali. Pada tahun 1999 itu ada 2.415 jiwa yang meninggal, tapi magnitudonya 7,6. Kemudian 13 April baru saja itu magnitudonya 7,4, jadi nggak bisa jauh. Itu cuma 9 orang. Apa yang mereka lakukan? Mereka merevisi aturan tentang bangunan tahan gempa. Dan pelaksananya diawasi secara ketat. Bahkan ada yang dikriminalisasi. Bukan kriminalisasi dalam pengertian negatif, tapi karena mereka memang bersalah. Tidak mengikuti kode ini gitu dalam membangun. Mungkin konsultannya kena, pemilik proyek kena, dan segala macam gitu. Bangunan yang tidak kuat, seperti saya sampaikan tadi, berkuat. Sehingga dia sesuai dengan building code yang ada. Itu ini belajar dari pesan belajar dari Taiwan. Bagaimana kita bisa demikian menegakkan hukum, terus riset supaya building code kita update gitu dan seterusnya. Kalau tidak ya kita ketinggalan gitu dan nanti terkaget-kaget pada saat itu datang. Dan mohon maaf nih Pak Ustadz, saya mungkin kalau salah nanti tolong saya ditegur. Saya memahami ini juga dalam rangka sebetulnya memahami ilmu atau hukum-hukum alam yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita mencoba memakai itu untuk bisa selamat dari ancaman-ancaman, kira-kira begitulah. Dan seperti juga hukum Newton begitu sudah menjadi hukum gravitasi, yang menciptakan hukumnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menemukan adalah Newton. Kira-kira demikian. Itu pemahaman saya. Mohon maaf nih Pak Ustadz. Kemudian ini adalah likuifaksi. Likuifaksi itu adalah kalau dia digoncang gempa dan materialnya adalah ada material pasir lepas di bawah permukaan itu, dan ada air tanah merendam pasir tersebut, maka si pasir itu pada saat dia digoncang, dia berperilaku sebagai air. Jadi dia nggak bisa lagi mendukung apa yang ada di atasnya. Kalau kita berdiri, kita akan terperosok. Kira-kira gitu. Apalagi kalau bangunan. Nah, maka dari itu sebetulnya kalau kita mengetahuinya secara baik, maka bangunan kita bisa kita desain sedemikian rupa fondasinya, sehingga kita bisa mengatasi hal seperti itu. Di Padang dulu beberapa, saya nggak dapat fotonya, beberapa bangunan ada yang kena karena itu gitu ya. Kira-kira demikian. Kembali lagi, ini juga tetap ya ada peta yang belum terlalu detail. Kemudian ini gerakan tanah, ada yang tinggi di kita karena tadi Bu Siti Salma sudah mengatakan bahwa ada longsor di mana-mana karena perbukitan kita sangat terjal-terjal gitu ya. Di Lembah Anai juga demikian, kemarin ini berbarengan dengan lahar hujan itu juga terjadi longsor. Di Silaing ada longsor di sana, kemudian juga di arah ke Solok itu terjadi juga. Nah,
longsor ini sepertinya seperti apa gitu. Ada 4 sebetulnya yang mempengaruhi kalau menurut pendapat saya. Satu adalah sudut dan tinggi lereng. Kalaupun sudutnya tegak, tapi kalau tinggi lerengnya pendek, dia mungkin masih bisa stabil. Kemudian kondisi geologi dan geoteknik. Jadi kekuatan dari tanah dan batuan. Berapa padat dia, berapa kuat dia. Gitu. Kemudian, nah ini triggernya sebenarnya. 3 dan 4 adalah trigger. Yang tadi alamnya, yang 2. Triggernya adalah muka air tanah. Kalau muka air tanahnya naik, maka potensi longsornya meningkat. Tapi kalau air tanahnya bisa kita turunkan, maka potensi longsornya akan mengecil. Jadi kalau di daerah yang berpotensi longsor, jangan bikin sumur resapan. Karena itu mengundang longsor. Karena air tanah akan naik. Gitu. Jadi ini penting. Mungkin juga ini tidak populer, tapi perlu saya sampaikan ini. Kemudian yang kedua, ada beban statik. Misalnya di atas lereng ada bangunan, itu memberi beban. Kemudian ada beban dinamik. Yaitu ada gempa bumi, ada getaran mesin, misalnya ada bangunan di atas, itu pabrik gitu, dia bergetar terus-menerus. Kemudian juga kendaraan yang lewat, itu bisa juga memberikan dampak trigger pada. Nah, bagaimana pohon segala macam? Kelihatannya kalau pohon itu ada yang negatif, ada yang positif. Jadi hampir-hampir sama. Dan kemudian akar juga tidak seluruhnya bisa, tidak terlalu dalam dia. Ini foto saya ambil di Kalimantan Utara, itu beberapa tahun yang lalu zaman COVID saya menemukan baru sekali ini dapat baik gitu ya fotonya. Jadi akarnya tuh dia permukaan aja, yang bawah ini longsor, yang akarnya nggak ikut karena dia kuat ya. Kira-kira begitu. Jadi bisa longsor juga gitu. Kemudian, ya, kemudian untuk mitigasinya kita ini kalau kita tahu ini di Bandung Barat. Sebelum ini terjadi, sebetulnya sudah ada retakan yang bentuknya juga seperti ini. Retakan kecil, mungkin baru 1 cm, 2 cm gitu. Kita udah harus mengatakan ini adalah gejala awal dari longsor yang akan terjadi gitu. Kemudian di Papua, ini permukiman ini berada di atas material longsor dan mereka selalu mengeluh karena bangunannya beberapa saat bergeser. Saya bilang kalau tetap di situ, bikinlah bangunan yang bersahabat dengan longsor yang terjadi gitu ya. Ini nggak besar, dia pergerakannya kecil karena sudah longsor di masa lalu. Kemudian ini ada longsor besar di Taiwan 2010, besar sekali. Bayangkan ini ada jalan, materialnya banyak sekali dan ada pohon-pohon juga di sini yang ikut hanyut gitu. Kemudian material longsor tuh bisa kita kenali di lapangan seperti ini. Ada batu-batu yang pecah gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir Pak ini Damai, banjir bandang. waktu Bapak ya. Ya, banjir bandang, maaf. Ya. Banjir bandang ini juga penting ya, karena selama ini dianggap itu adalah hidrometeorologi, sebetulnya itu adalah bencana geologi. Jadi ini contoh yang paling bagus itu adalah banjir bandang Wailea di Desa Negeri 5 di Maluku Tengah. Jadi mereka ada longsoran besar, ini longsor membendung aliran air, kemudian terbangun waduk, dan bendungan ini tidak didesain secara teknik sehingga dia jebol, dan itu jebol 1 tahun kemudian setelah longsor. Jadi setelah airnya banyak baru dia nggak kuat lagi dan menghantam Negeri 5 yang ada di sini. Ada sekitar 5.000 orang yang tinggal di sini dan alhamdulillah ya kita bisa tekan, pemerintah bisa tekan, yang jadi korban cuma 1 meninggal dan 1 hilang, salah gitu kira-kira. Nah, itu yang perlu. Jadi ini penting diketahui juga oleh kita semua gitu ya, bahwa banjir bandang itu bisa kita di daerah Sulawesi Tengah, Palu Selatan, itu masyarakatnya sudah mengetahui itu dan membentuk kelompok siaga bencana tadi. Kalau ada hujan, ada orang yang dikirim ke arah hulu untuk melihat apakah ada longsor yang menutupi aliran air atau tidak. Atau juga bisa melihat bahwa aliran air terhenti gitu ya, dan seterusnya. Kira-kira itu. Dan ini bentuk ini di Toba. Nah, bentuknya seperti ini, selalu seperti ini. Jadi kalau ada topografi seperti ini, ada kemungkinan itu adalah endapan
banjir bandang lama gitu. Kira-kira demikian. Saya rasa cukup itu saja. Ini saya nggak usah ini. Terakhir ini saya kasih sedikit puisi dari teman saya namanya Andang Bahtiar, dia geologis juga dan ini sudah buat lagu sama dia, ada di Google ada itu. Tinggal di ini aja Andang Bahtiar dan Penyelaras. Dia bicara di sini seperti juga mati. Kita nggak bisa tahu kapan kita mati. Yang penting apakah kita benar-benar siap diri untuk menghadap yang Maha Kuasa gitu ya. Apa yang kita persiapkan. Begitu juga bencana ini. Bencana tsunami dia bilang di sini dan gempa bumi. Kita nggak usah tanya kapan dia datang, tapi berapa siap kita kalau dia datang. Itu yang pesannya adalah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insinyur Damai Putra dengan penjelasannya yang komprehensif, sebetulnya sangat menarik sekali. Tadi mungkin mande-mande akan ada pertanyaan, mungkin di akhir acara nanti kita akan bertanya tentang masalah geologis dan masalah bencana banjir dari Gunung Merapi ini. Selanjutnya kita masuk ke pembicara pemateri kedua. Kita panggil Bapak Dr. Ardinis Arbain. Bapak Ardinis, apakah sudah bergabung? Sudah. Ya, jadi dengan Pak Ardinis kita ini Pak Ardinis akan menyampaikan tentang masalah musibah besar di negara di Sumatera Barat ini dari perspektif lingkungan hidup dan Islam. Bapak Ardinis ini tadi sudah disampaikan juga oleh Mande Siti Salma. Beliau adalah dosen di biologi UNAN dan beliau pendidikannya biologi di Universitas Gadjah Mada. Kemudian S3-nya di biologi botani Universitas Heidelberg, Jerman. Dan beliau merupakan pengalaman kerja beliau merupakan Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas, Ketua Prodi Ilmu Lingkungan UNAN, kemudian Rektor Universitas Muhammadiyah, Dekan FMIPA UNAN, Ketua Prodi Ilmu Lingkungan UNAN, dan Ketua Senat Universitas Andalas pada tahun 2014 sampai 2017. Untuk menghemat waktu ya, kami persilakan kepada Bapak Dr. Ardinis Arbain untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak Pak? Waalaikumsalam. Suaranya kedengaran? Layarnya sudah bisa nampak Pak, Bu? Bisa Pak Ardinis. Sudah Pak Ardinis. Terima kasih. Share screen. Penghormatan saya sampaikan kepada yang terdahulu lah. Tapi terima kasih ini kepada Mande Mancanegara, Uniben yang nampak sekarang hari ini. Kemudian Ibu Siti Salma, Bu Net, dan tadi Ibu Armenia yang sudah juga mengawali pengajian kita ini dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Saya sebut ini sebagai pengajian. Baik, jadi kita mulai. Saya merubah sedikit temanya dengan menyampaikan menarik hikmah dari peristiwa bencana yang menimpa Sumatera Barat. Jadi kita mulai dulu bahasan ekologinya. Jadi sudah terjadi itu gempa bumi kah, banjir kah, kehilangan keanekaragaman hayati kah, penurunan kualitas air. Banyak sekali masalah kita di Sumatera Barat ini sebenarnya. Nah, sebagai akibat dari letusan yang terakhir kemarin, memang terjadi gangguan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan. Antara lain jalan dari Padang ke Bukit Tinggi sudah tidak bisa dilewati. Tentu kita bersimpati dan berempati kepada masyarakat yang terdampak dan mudah-mudahan Tuhan memberikan rahmat kepada kawan-kawan kita yang nanti yang terdampak, dan kalau ada yang wafat tentu insya Allah beliau mati syahid sebagai orang yang tertimpa musibah. Nah, mari kita ambil hikmah dari semua peristiwa ini. Kita mulai dari kejadian bencananya. Faktor penyebabnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Damai Putra, antara lain kaitan dengan masalah-masalah geologi dan hidrometeorologi, dan tentu juga adalah sama dengan Pak Damai Putra tadi, tindakan apa yang perlu dilakukan. Nah, ini dia bencana di
Sumatera Barat itu memang kita punya etalasi bencana namanya. Semua bencana ada. Di tahun 22 saja bencananya rumahnya jumlahnya adalah sebesar 1021 di tahun 22. Semua bentuk bencana ada. Mulai yang dari angin ribut, mulai yang dari pohon tumbang, ada banjir macam-macam. Dan ini datanya bisa dilihat sendiri, jumlah bencana kita adalah sebanyak 1021 selama tahun 2022. Yang terbanyak Pak Dinis, antara maaf, Pak Ya. Dinis, ininya share screen-nya sendiri kali ya. Pak Dinis mau share sendiri? Atau Ya, saya sudah share nih, enggak nampak? Oh, belum nampak? Belum. Udah kok. Oh, belum nampak? Sudah Pak, sudah nampak. Udah kan? Sudah Sudah ada ya? nampak. Sudah. Sudah ya. Saya sudah share dari tadi. Ya, sudah. Oh, cuma belum dipindahkan Sudah, hostnya ke sudah, saya. sudah. Sekarang sudah nampak ya? Oke ya. Jadi Ada. jelaslah bahwa bagaimanapun juga Sumatera Barat itu adalah tempat yang indah, tetapi juga adalah etalase bencana. Maka kita harus siap untuk itu. Siap untuk itu. Kok takui di lamun ombak, jan berumah di tepi pantai. Nah, begitu aja lah kira-kira. Jadi kalau kita berada pada daerah yang seperti Sumatera Barat ini, maka semua potensi bencana harus kita siaga. Dan itu sebenarnya sudah dipahami oleh nenek moyang kita terdahulu dengan memilih misalnya tipe bentuk rumah yang lebih ramah lingkungan itu, yang lebih ramah juga terhadap bencana. Oke. Ini indeks risikonya, bisa dilihat. Ini namanya indeks risiko bencana. Sumatera Barat yang tinggi itu adalah Pasaman Barat, Mentawai, Agam, Kota Padang, Pasaman, Kota Pariaman, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan. Ini indeks risiko bencananya. Hitungin IRBI, indeks risikonya. Yang sedang itu yang di bawah sini. Nih. Solo dan Masraya itu agak sedang. Yang lain tinggi. Nah, ini kejadian bencana di tahun 23 dan 24. Coba kita lihat. Di Bukit Tinggi saya bisa banjir. Bayangkan bukit yang tinggi aja banjir. Tapi orang Bukit Tinggi tidak mau bilang banjir. Dia bilangnya air tergenang. Apa bedanya air tergenang dengan banjir? Ini tidak tahu kita kan. Bagaimana membedakan? Banjir dengan air tergenang. Ini dia contohnya. Masuk semua. Ya Pak ya. Jadi Bukit Tinggi. Nah, tahun 23 kejadian bencananya agak kurang sedikit. Baru 2023 ini terdapat 555. Yang terbanyak adalah angin kencang. Angin kencang ini malah yang terjadi di Padang Panjang dan Payakumbuh. Tapi erupsinya sudah ada waktu itu. Sudah 123 kali dia. Jadi luar biasa sebenarnya kejadian bencana itu di Sumatera Barat. Nah ini yang terakhir kemarin di Anai. Sudah kita lihat semua ini. Ini sudah hilang pemandian yang selama ini sering kita lewati. Dan ini memang berada di daerah pinggir Batang Anai betul. Di pinggir Batang Anai betul. Kata orang Batang Anai meminta haknya. Haknya itu adalah hak aliran air. Hak aliran air. Jadi semua makhluk Tuhan punya hak. Ini yang kita sering lupakan. Binatang punya hak, tumbuhan punya hak, manusia punya hak, tanah punya hak, dan air juga punya hak. Air meminta haknya, dan ketika kita pernah mengambil hak-hak air itu, yang barangkali tidak salah juga yang terjadi seperti yang kita lihat itu. Ini di pesisir selatan, di tahun 2024 kemarin juga, sebesar itu batu diturunkan dari puncak-puncak bukit di pesisir selatan itu. Tahun 2024. Bukan hanya banjir, tetapi juga batu besar turun. Ini longsor dan banjir juga di Padang Pariaman. Jadi hampir semua daerah di Sumatera Barat sudah diterpa oleh bencana. Karena memang kita berada pada daerah yang rawan bencana. Mari kita terima itu sebagai sesuatu yang sudah given dan tentu ada upaya ke arah itu menyesuaikannya baik secara fisik, mekanistik maupun secara spiritual. Dan itulah barangkali yang kita lakukan hari ini, mencoba mencari hikmah dari peristiwa bencana itu. Sama Padang Pariaman juga seperti itu masih nampak air sawah naik ke atas. Ini pesisir selatan kemarin
Bukan main, banyaknya yang hilang. Hingga lodonya bulan Maret. Baru bulan Maret tahun 2024. Ini yang kemarin terjadi di Agam. Ini dia. Sampai seperti ini. Ini kebetulan di kampung kita sendiri. Di Galuang dan sekitarnya. Itu keadaannya. Nah, ini yang aneh tadi. Dan ini yang betul-betul di Banuampu, di Kota Baru, Kebang Putih. Ini yang sudah hancur bandarnya, tali bandarnya. Oke, masyarakat sudah bergotong royong. Nah, tapi kemudian mari kita lihat apa sebenarnya penyebabnya. Penyebabnya apa? Masyarakat sudah bekerja sama. Ada penyebab global, ada penyebab nasional, dan ada penyebab regional atau lokal. Secara ekologis, ada hal-hal yang terkait dengan masalah global. Apa yang sudah disebut jadi juga oleh Pak Damai, yaitu masalah perubahan iklim. Di perubahan iklim jelas peningkatan gas rumah kaca, kerusakan lapisan ozon, dan kemudian kenaikan suhu bumi. Dan ketika gas rumah kaca meningkat, maka muka air laut meningkat juga gitu. Maka bukan tidak mungkin dalam waktu 20 tahun yang akan datang, Kota Padang sudah mulai air lautnya naik ke atas. Itu pun juga harus diantisipasi. Jadi dari tingkat global jelaslah ini ada persoalan pencemaran udara yang ujung-ujungnya kemudian melahirkan global warming dan perubahan iklim. Kita lihat sendiri datanya, perubahan iklim itu. Ini kecenderungan hujan di Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Dari data tahun 1980 sampai tahun 2020, kita bisa memproyeksi curah hujannya. Kita proyeksikan curah hujan sampai tahun 2040, ini yang terjadi. Di data yang dipakai, curah hujan tahun 80 sampai tahun 2020, 40 tahun. Berdasarkan data itu, maka kita bisa lihat curah hujan di Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan sekitarnya semakin akan meningkat sampai dengan tahun 2040. Bayangkan, dan itu dampaknya bukan main banyaknya. Curah hujan meningkat, pastilah kemudian air akan semakin banyak, sementara lahan-lahan kita semakin kurang, dan tempat masuknya air sudah semakin berkurang juga. Ini suhu meningkat juga. Secara umum, data tahun 80 sampai 2020 menunjukkan peningkatan suhu rata-rata. Dan kalau ini diproyeksikan untuk tahun 2000 sampai 2040, ini yang terjadi. Suhu naik. Suhu tahun 2040 itu sudah makin naik. Bayangkan, air tambah banyak, suhu naik, dan itu sebenarnya meningkatkan potensi demam berdarah. Karena nyamuk makin cepat bertelur ketika air tergenang dan suhu makin meningkat. Tantangan ke depan itu. Itu apa yang harus kita lakukan ke depan, tentu berubah cara kita menangani masalah-masalah kesehatan dan seterusnya gitu. Nah, tapi apa penyebabnya? Itu tingkat nasional ya, tingkat internasional, tingkat global, perubahan iklim. Di tingkat nasional memang ada masalah juga. Ada banyak kegiatan atau banyak proyek nih. Mandeh-mandeh. Ibu Tati, Uniben, bisa kita lihat pemerintah Indonesia masih sangat berambisi sekali melaksanakan proyek strategis nasional, antara lain IKN dan jalan tol. Nah, jalan tol juga dibuat di Sumatera Barat, dan itu pastilah berpotensi mengurangi tutupan lahan. Kalau mengurangi tutupan lahan, berarti mengurangi potensi air untuk masuk ke dalam tanah. Lalu ada kebijakan pertambangan yang makin besar-besaran. Kalau hutan sudah dirubah menjadi lahan pertambangan, ya tentu saja ada potensi-potensi longsor, banjir, dan lain-lain akan terjadi. Pengembangan perkebunan sawit. Hampir sebagian besar Pulau Sumatera, terutama di Riau, Jambi, sudah berubah menjadi perkebunan sawit. Sumatera Barat, untuk Pasaman Barat,
dan sebagian dari kabupaten-kabupaten Dharmasraya juga sudah penuh dengan perkebunan sawit. Ya. Lalu ada pengembangan pemukiman. Pasti, karena orang meningkat jumlahnya, tentu orang bertambah banyak. Dan yang paling penting sekarang, pola pengembangan ekonomi nasional kita masih berbasis sumber daya alam yang tidak terperbaharui. Jadi, cari bahan tambang itu lebih didahulukan daripada mengubah bahan yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan menjadi bahan kimia yang lakunya, harganya mungkin lebih tinggi dari harga bahan tambang itu. Kenapa tidak kita cari bahan-bahan kimia yang ada di dalam keanekaragaman hayati kita? Ini dia. Ada memang ada policy brief mendorong anggaran perubahan iklim yang merespon kebutuhan kelompok terdampak bencana. Tapi ini baru policy brief. Belum ada data, belum ada tindak lanjut lebih jauh. Oke. Nah, kemarin untuk kita saja, Sumatera Barat, ini yang terjadi. Pertama, penurunan luas tutupan hutan dan ruang terbuka hijau. Karena alih fungsi lahan, maka terjadilah kerusakan daerah tangkapan air Batang Agam dan Batang Tambu. Jadi, debit air di hulu tidak tertahan karena vegetasi di bagian hulu itu sudah terbuka. Termasuk ada peladangan di bagian yang lebih tinggi sampai ke pertengahan Gunung Singgalang dan pertengahan Gunung Merapi. Yang kedua, pembangunan infrastruktur kita itu meningkatkan air lariannya. Hampir semua jalan raya, pinggirnya malah diberi beton. Tempat air biasa masuk malah dikasih beton. Katanya betonisasi. Dan itu artinya potensi untuk air masuk ke dalam tanah menjadi berkurang sehingga air larian meningkat. Sementara tidak ada penambahan drainase. Kita menambah tutupan beton dengan membuat lahan-lahan parkir yang semua dibeton. Sesungguhnya membetoni tanah menghentikan tanah itu bernafas. Kelupa. Kapan kita berikan nafas kepada tanah itu demi kepentingan lahan parkir kita, demi kepentingan jalan raya kita. Apakah tidak ada jalan lain untuk lebih enak berjalan kaki dibandingkan hanya sekedar betonisasi itu? Drainase tersumbat, tidak pernah diperbaiki, tidak pernah diperbesar. Malahan hampir di semua drainase pinggir jalan itu ditutup oleh yang pemilik rumah agar kendaraannya bisa masuk ke dalam rumah. Dan terakhir ada tumpukan debu erupsi yang berwaktu-waktu lamanya tertumpuk di aliran-aliran air, menyumbat aliran-aliran air, dan ketika curah hujan relatif tinggi, itulah yang hondoh-poroh dibawa ke bawah. Itu dia yang terjadi sebenarnya. Jadi singkatnya, bahwa kita bisa melihat ini hampir semua sungai kita, debitnya di musim hujan atau debit maksimum itu sangat tinggi. Misalnya Batang Kuranji di Padang, di musim hujan debitnya adalah 146 liter per detik, sementara di musim kemarau hanya menjadi 4,16 di tahun 2016. Artinya ada kerusakan di daerah tangkapan air di hulu. Hal yang sama juga terjadi pada semua sungai-sungai kita. Jadi semakin banyak kehilangan vegetasi di bagian hulu, maka potensi terjadinya galodo, terjadinya banjir, itu akan semakin meningkat. Itu buktinya. Sementara ada lagi yang aneh juga. Air bersih makin berkurang tersedia. Mari kita tanya sekarang, PDAM, ada enggak orang minum air PDAM hari ini? Bu Tati, di Sumatera Barat, hampir tidak ada orang minum air PDAM. Yang ada air Aqua, Le Minerale dibeli. Itu kan aneh. Ada namanya perusahaan daerah air minum. Tapi tidak ada orang yang minum air itu. Apa kita mau sepakat merubah PDAM itu menjadi perusahaan daerah air mandi? Ya, orang mandi aja cuma pakai itu. Atau perusahaan daerah air mengalir. Gitu.
Jadi ini sesuatu yang aneh. Ini buktinya nih. Air kemasan bermerek itu 41,85% dibeli. Sementara air ledeng hanya 14%. Dan itu belum tentu juga untuk mandi, untuk minum. Ada politik air yang keliru pada pemerintah kita. Dan itu tentu sampai ke tingkat nasional. Ketika undang-undang sumber daya air dibuka, maka perusahaan-perusahaan yang menjual air itu bukan main. Dan kepala kita dipengaruhi dengan satu cara pandang, minumlah air mineral kami, air ini lebih bersih dari air PDAM Anda. Itu caranya. Pak ya, ini pembangunan jalan tol, tentu kita perlu jalan. Tapi apakah jalan tol diperlukan sekarang, ataukah jalan kereta api bisa lebih didahulukan membangunnya daripada jalan tol? Saya tidak tahu juga kenapa kita memilih jalan tol lebih didahulukan dibanding jalan kereta api. Sementara kereta api sudah ada di Sumatera Barat. Dan persoalan terbesar bagi kita adalah ketika jalan tol itu tanahnya dibeli oleh pihak luar, katakanlah oleh negara, di bawah nama-nama negara, nanti ada beberapa swasta. Mana lagi tanah orang suku Tanjung di situ? Mana lagi tanah orang suku Koto di situ? Saya lebih ingin menyampaikan untuk pengadaan tanah jalan tol lebih baik tanah itu disewa oleh pihak yang akan mengoperasikan tol dan dibayar sepanjang tol itu ada dan tetap tanahnya namanya tanah suku Tanjung, tanah suku Koto dan seterusnya. Sehingga Minang tidak kehilangan identitasnya. Ini yang terjadi hari ini. Kemana kita menanyakan di Jakarta itu, mana tanah orang Betawi? Apakah ini akan terjadi juga di Minangkabau sebentar lagi? Nah, oke. Jadi, simpulannya, ini terjadi antara lain adalah terkait dengan perubahan iklim, suhu dan curah hujan, pengurangan tutupan vegetasi, peningkatan infrastruktur, penyempitan aliran sungai dan drainase, dan tumpukan debu erupsi. Itu antara lain di samping dengan faktor-faktor geologi yang telah disampaikan tadi, yang faktor-faktor yang ini sebenarnya bisa dikendalikan oleh kita. Sementara faktor geologi tadi sudah given, kita hanya bisa memitigasi kita. Kita bisa hanya memitigasi, menyesuaikan diri dengan situasi itu. Dan dalam hubungan itu, mari kita cari langkah strategis ke depan. Yang pertama memang merubah paradigma pembangunan. Jadi jangan lagi menjual sawah ronggeng, jangan lagi menjual barang tambang juga. Mari kita jual isi kepala kita ke depan. Isi kepala nggak akan habis-habis kalau dijual. Tapi kalau emas, batu bara, timah yang dijual pasti habis suatu ketika. Dan dampaknya bukan main besar. Nah, yang kedua yang agak penting adalah merubah cara pandang manusia terhadap alam itu sendiri. Manusia hanya bagian dari alam, bukan pemilik alam. Kita sama-sama setara dengan makhluk-makhluk yang lain itu juga. Maka penghargaan kepada binatang, penghargaan kepada tanah, penghargaan kepada air, itu harus menjadi bahan yang penting di dalam kepala kita. Itu yang kita sebut beralih dari antroposentris ke ekosentris. Gitu. Dan tentu dalam jangka panjang, pola konsumsi kita harus kita rubah. Mari kita lihat kebutuhan optimal. Hari ini Indonesia kurang lebih sekitar tahun 2022 kemarin, sisa makanan yang terbuang kalau dinilai dengan uang adalah sebesar sekitar 320 triliun rupiah per tahun. Itu sisa makanan terbuang. Makanan prasmanan di pesta-pesta, tapi makanan yang terbuang itu totalnya seluruh Indonesia mencapai 322 triliun. Itu betapa borosnya kita. Belum ada aturan di sini kalau orang belanja makan di restoran, kalau berlebih dia harus didenda. Di Jerman sudah lama ada aturan itu. Di Amerika saya kira di beberapa negara bagian sudah ada. Kalau Anda memesan makanan tidak Anda habiskan, maka Anda akan didenda di situ. Bisa tidak kita buat itu kira-kira? Pak Sony, Bu Tati, bisa kita buat? Iben, bisa kita buat seperti itu? Nah, maka saya cenderung untuk kembali belajar dari alam seperti dipetuahkan oleh nenek moyang kita dulu. Alam tak kambang jadi guru. Dan alam tak kambang jadi guru itu sesungguhnya adalah perwujudan dari tauhid.
Karena manusia adalah makhluk. Satu-satunya yang menentukan hanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan tempatkan kita menjadi Tuhan-Tuhan berikutnya di alam semesta. Berperilakulah seperti makhluk-makhluk yang lain juga, yakni bertasbih kepada Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Seluruh makhluk bertasbih. Dan kita hanya bertasbih di bibirnya saja, tetapi air bertasbih dengan perilakunya, tumbuhan bertasbih dengan perilakunya. Jadi hanya ada satu pencipta dan semua yang lain adalah makhluk. Menempatkan diri sebagai makhluk itu menjadi amat penting, dan itulah jalan keluar yang sudah ditawarkan oleh Datuk Perpatihanan Sabatang sejak zaman tahun-tahun sekian yang lalu. Tauhid sebenarnya adalah akar budaya Minangkabau. Karena itulah Islam relatif bisa berkembang di Minangkabau. Meskipun Hindu juga ada di sini, tetapi Hindu tidak bisa berkembang lebih lama, lebih jauh. Ketika Islam datang, dia menjadi stabil, berkembang dan berkembang. Karena falsafah hidup orang Minang sejak awal adalah alam tak kembang jadi guru. Bahkan mereka sudah membagi tata ruangnya. Tata ruang orang Minang sudah ada aturan main yang jelas. Nan bancah, pala pehitia, ganangan katabe ikan. Kan begitu. Dan bancah pala pehitia, ganangan katabe ikan. Sawah batumpak di nan data, ladang batumpuk di nan lereng. Ada aturan main. Dan jangan dilanggar itu. Tapi ketika yang lereng dijadikan juga pemukiman, maka tentu yang akan terjadi adalah bala bencana. Ya Pak, mari berpikir lebih strategis. Jadi jangan hanya berhenti pada berpikir di atas ini. Jangan hanya berkaitan dengan kualitas udara, kemiskinan, kemudian menipisnya sumber daya, bencana, tetapi akar persoalannya ada di bawah sini. Ada di nilai, ada di pola pikir, ada di budaya kita. Maka jalan terbaik sesungguhnya adalah bagi orang Minang kembali merevitalisasi ajaran Minangkabau itu, dan sesungguhnya itu adalah lanjutan dari turunan dari ajaran-ajaran ayat suci Al-Quran. Ini gambar ini mungkin bisa dilihat sedikit Pak. Agak panjang sedikit Bu Net, karena saya harus terangkan ini. Maka ada cara pandang yang ditawarkan, yang kita sebut dengan nama human ecologism. Manusia dan keinginannya dipertimbangkan dalam upaya pelestarian ekosistem. Ya, jadi manusia punya peran penting. Jangan ini spiritualism saja. Berdoa, tahu surga, tapi tidak tahu bagaimana caranya mencapai surga itu di dunia dan di akhirat. Tetapi yang banyak terjadi hari ini ada namanya teknokratisme. Segala permasalahan seakan-akan bisa diselesaikan dengan masalah teknologi. Kalau jalan macet, kita bikin tol. Kan begitu. Kalau tidak ada air, kita pompa airnya ke atas. Teknologi memang membantu, tapi tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan teknologi. Sementara yang ekofundis itu, ekofundamentalisme ini, pendekatannya terlalu ekosistem, dan manusia dikeluarkan dari ekosistem itu. Maka pilihannya adalah kita tetapkan human ecologism. Dan itu akan berdampak kepada cara pandang kita terhadap makhluk lain, bahkan cara pandang kita merumuskan usulan penelitian. Usulan penelitian. Oke, Pak, Ibu, jadi begini, selamatkan air dulu yang di bawah ini. Ini air di bawah ini, selamatkan. Ini air, ini hutan, selamatkan ini dulu, baru naik ke atas, baru bicara tentang masalah sosial, tentang pendidikan, tentang kesehatan. Baru bicara tentang peningkatan ekonomi. Bagaimana kita menumbuhkan ekonomi kalau air saja tidak terselesaikan sudah hampir 80 tahun merdeka. Untuk minum saja kita bersih bermasalah. Itu tantangan berpikir kita ke depan. Nah, apa kata Al-Quran itu? Saya lanjut saja. Apa kata Al-Quran itu? Ini dia. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang Anda lihat, pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kita yang mau berpikir. Jadi apa yang terjadi kemarin itu tanda. Tanda apa? Pasti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Maka caranya adalah yadhkurun, ingat, zikir, kemudian lanjutkan kepada berpikir lebih jauh, cari jalan keluarnya, dan kemudian berdoa kepada Allah. Jadi berzikir dulu dalam arti melihat peristiwa yang terjadi itu, lalu pikirkan lebih jauh, dan kemudian berdoa kepada Allah dengan prasangka baik. Subhanaka faqina adzabannar. Itu dia surat Ali Imran-nya. Gitu. Nah, bagaimana melihat bencana kemarin? Jadi ada ayat surat Al-Baqarah ayat 27. Saya menduga yang kita lakukan kemarin ini, yang kita lakukan dalam cara-cara kita membangun, baik di dunia lain maupun di Indonesia dan di Sumatera Barat, kita sedang melakukan ini nih. Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal wa yufsiduna fil ard. Kita memotong mata rantai yang seharusnya disambungkan. Kita sering menerjemahkan yusal itu hanya sekedar silaturahim. Sebenarnya bisa jadi yang dimaksud yusal itu adalah silaturahim antar semua ciptaan Allah. Ibu Salma sudah belajar betul dia bagaimana memperhatikan serangga dan apa peranan serangga dalam kehidupannya. Gitu. Quran ajarkan itu ketika bicara serangga secara garis besar, semut secara garis besar disebut naml. Tetapi kalau ada semut yang memerintah, Al-Quran memberinya namanya namlah, pakai T, pakai ta marbutah. Karena memang ternyata yang raja semut itu adalah wanita atau perempuan. Al-Quran bilang hanya naml. Kalau untuk semut rata-rata naml, tapi semut pemerintah, semut yang berkuasa, queen-nya adalah namlah. Mari kita belajar itu. Mari kita pahami itu. Dan jangan sampai itu terputus karena ketidaktahuan kita atau karena kesombongan kita dan kebutuhan kita saja. Saya kira itu cara pandang yang harus kita kembangkan ke depan untuk kembali bersahabat dengan alam, hidup selaras dengan alam. Nah, saya ingin melihatnya yang terjadi kemarin, ada orang menyebutnya sebagai musibah, oke? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was sabarat wa basyiris sabirin. Tentu adalah kesabaran. Dan kemudian kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan lanjutannya bagi yang wafat kemarin itu adalah rahmat. Dia sudah diterima sebagai orang mati syahid. Sebagai orang mati syahid. Jangan salahkan mereka, wah itu karena sudah banyak dosa dan segala macam. Belum tentu. Kenapa harus di tanah datar dan agam orang meninggal? Kenapa bencana itu yang terjadi? Kenapa enggak di tengah-tengah kota Jakarta misalnya yang mungkin dosanya lebih banyak? Saya tidak tahu itu. Tetapi jelaslah mereka yang meninggal karena musibah itu adalah mereka yang sebenarnya satu ketika akan mendapatkan keberkatan seperti para pejuang-pejuang Uhud itu. Itu cara melihatnya saya kira. Tetapi ada juga yang mengkategorikan sebagai ujian dan hukuman sekaligus. Apa? Nah, ini tujuannya bukan kepada yang meninggal kemarin, bukan Binang yang terkena bencana, tapi kepada jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah, lalu mereka durhaka sehingga pantaslah berlaku perkataan azab kami, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi ini yang dituding adalah kelompok tertentu yang punya pendapatan di atas rata-rata dan mereka kemudian menentukan perilaku hidup orang banyak dan itu bisa jadi salah satu poin di mana kemudian hukuman dijatuhkan. Satu tadi rahmat bagi yang wafat, tapi bisa peringatan betul kalau ada orang-orang yang hidup mewah. Ini kan konglomeratnya atau petinggi-petingginya yang kemudian melakukan kezaliman, maka kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jelas surah Al-Isra. Tapi bisa juga dilihat di sini nih. Kami tidak akan membinasakan suatu negeri sebelum mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat kami kepada mereka. Tapi mereka lalai.
Tetapi kami tidak akan membinasakan ya kecuali yang zalimnya. Yang tidak zalim tidak akan dibinasakan. Kami tidak pernah akan membinasakan negeri-negeri ya kalau dia zalim baru. Zalimnya itu tidak selalu pada lokasi yang terkena, tetapi zalim secara umum, terutama ketika Tuhan sudah memerintahkan kepada penduduk-penduduk pada yang memegang peranan penting sebenarnya di dalam ekosistemnya. Nah, terakhir, kalau masih dilihat sebagai hukuman itu, apa yang kita terima ini bisa jadi kamu diberi peringatan dan sebaiknya kamu adalah kaum yang jangan melampaui batas. Peringatan, nanti kita lihat sebagai peringatan. Apa itu kira-kira? Antara lain, secara sederhana menyebutnya, kita sudah banyak punya misalnya saja media sosial. Media sosial kita sudah kita gunakan untuk tujuan yang baik ini. Tapi kita bertemu, bahkan di dalam masjid pun masih banyak orang yang kerjanya buka HP itu, buka media sosial itu. Soal kita. Kita kemudian juga membiarkan anak-anak kita mandi di tempat terbuka tanpa tutup. Jangan-jangan itu termasuk. Nggak di pinggir batang anak kita lihat ada pemandian. Kenapa kita biarkan mandi terbuka campur baur laki-laki dan wanita itu? Jangan-jangan itu. Kita tidak salahkan mereka itu, tetapi tentu adalah kaum cerdik pandainya, kaum ulamanya, termasuk kita-kita ini yang lupa mengingatkan itu. Dan ketika ulama cerdik pandai lupa mengingatkan masyarakatnya, maka yang terjadi ini. Ya, jadi siksaan itu datang tidak hanya menimpa orang zalim saja, tapi bisa saja menimpa siapa saja. Pelihara dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, termasuk mereka yang tidak terkena hari ini. Jangan-jangan mereka yang mendapat musibah hari ini adalah gara-gara perilaku kita yang lupa mengingatkan mereka. Fitnatul la tusiban alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Nah, begitulah kira-kira dulu Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sanak kesadonyo. Saya ingin menutup ini dengan mari kita berdoa nanti bersama-sama sehingga semoga kita ditunjukkan jalan terbaik untuk keluar dari persoalan-persoalan yang ada di kampung kita, termasuk memperbaiki cara-cara berpikir dalam perencanaan pembangunan di level nasional dan insya Allah juga secara bertahap dan perlahan-lahan di level internasional. Itulah kira-kira dulu yang bisa kita tampilkan. Hampir sama waktunya dengan Pak apa tadi ya, Pak Darman ya Pak. Silakan Pak. Kami kembalikan kepada moderator. Kalau masih ada waktu kita untuk diskusi, tentu kita diskusikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ardinis Arbain. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa Sumatera Barat memiliki alam yang indah, akan tetapi merupakan etalase bencana ya Bapak ya. Dan yang perlu lagi kita ingat adalah bencana alam terjadi karena alam tersebut meminta haknya yang terabaikan, yang sudah banyak terabaikan. Mungkin itu yang perlu kita garis bawahi tentang topik yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ardinis Arbain. Baiklah, mande-mande, waktu berjalan juga, jadi kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, diskusi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau mungkin bisa disampaikan juga di chat room, silakan. Zin, mungkin Ardinis keluar dulu dari share screen-nya ya. Oh ya, Pak Ardinis silakan keluar dulu. Stop share. Ya, silakan. Thank you. Oke. Tanya Mandenet. Silakan. Ya. Sampai jam berapa kita mau diskusi ini? Ben? Sampai jam berapa ya, kita pakai sekitar 15 menit aja cukup ya, Mande-mande. Ya, 15-20 ya, oke. Ya, 15 atau 20 menit ya. Silakan, Mande Sri. Ya,
Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pembahasan dari Pak Damai dan Pak Ardinis. Dalam hal ini ada beberapa yang perlu saya tanyakan. Yang pertama kepada Pak Damai. Nah, ada lokasi, salah satu lokasi ada istilahnya di dalam kawasan Batang Anai itu meliputi kawasan OCMAS istilahnya ya. Jadi Ombilin meaning sawah lunto, yaitu tepatnya adalah struktur jembatan tinggi tadi. Kan ada tadi yang peta dilihatkan, ada tinggal jembatan tinggi itu salah satu cagar budaya, World Heritage. Nah, kami di dalam di dalam tim cagar budaya baik nasional itu bikin zonasi masuk itu lokasinya. Dan menarik sebenarnya kalau dilihat dari sejarah Belanda, itu lokasi-lokasi itu sudah sering ternyata mengalami banjir gitu. Saya lihat dari foto-foto lama Belanda gitu. Dan memang Belanda membuat jembatan itu melintasi dari jalur sungai gitu. Nah, kemampuan Belanda di situ ya, mungkin fisik kokoh ya, masih bayangkan aja jembatan yang cukup lama masih bertahan sampai hari ini gitu. Nah, ini artinya ada pembelajaran konstruksi secara landscape tata ruang masa lalu yang berulang-ulang kembali terjadi. Nah, saya mau tanya dengan Pak Damai, ahli geolog ya. Ini kan berkaitan dengan geologi juga, kontur struktur di dalam lahan kita ini di Sumatera Barat. Kalau daerah aliran sungai itu berarti kan pahamlah ahli-ahli untuk itu ya, kawasan-kawasan daerah sungai, dan termasuk ini cerita hulu dan hilir tadi disampaikan oleh Pak Ardinis. Hulu persoalan hilangnya vegetasi. Apakah itu memang hulunya gunung berapi atau ada hulu-hulu lain sebenarnya gitu. Saya menarik tadi ketika Pak Damai bercerita tentang sesar. Satu pertanyaan saya, sesar itu apakah akan kembali berulang sepertinya kembali terjadi gitu. Ya, kemungkinan untuk kembali berulang terjadi lagi. Ya, kalau dilihat dari sejarah tadi itu gitu loh. Nah, seharusnya kearifan pemerintah atau kita semua ketika tahu cerita-cerita masa lalu dari nenek moyang kita bahwa ini pernah terjadi dan sebagainya, itu hanya dijadikan dongeng aja gitu. Bagi pengambil kebijakan nggak penting rasanya gitu, narasi itu gitu. Nah, saya ingin tahu itu. Yang kedua, saya setuju sekali juga dengan Pak Ardinis. Bagaimana landscape kultural sebenarnya bicara kita di sini. Kearifan lokal masyarakat Minang dalam Takambang menjadi guru. Satu menjadi kunci adalah perempuan. Perempuan itu identik dengan alam. Nah, peranan Bundo Kanduang atau Mandeh di sini ketika dia salah satu pemanfaat paling besar dengan sumber daya alam. Gitu loh. Ini yang menjadi agak miris saya melihat gitu loh. Ketika kawasan-kawasan hutan lindung ya, kawasan-kawasan suaka alam yang seharusnya pemerintah dalam hal ini gitu. Tapi ini nagari, akhirnya orang bilang ini nagari, kenapa bisa ada karena pariwisata begitu kuat dominan saat ketika masuk ke orang loh. Nah, itu menjadi mengabaikan itu gitu loh. Jadi kontrol kan tidak ada bisa dipercepat gitu. Mungkin itu aja saya menyampaikan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak narasumber untuk memberikan jawaban pertanyaan Mbak Desri. Tunggu yang lain, enggak? Ya, langsung aja mungkin apa? Ya. Pak Damai dulu atau Pak Adrinis dulu, silakan. Pak Adrinis dulu barangkali, enggak? Nah ya, silakan Pak Adrinis. Baik, jadi gini, tadi tentang potensi sesar akan terjadi lagi gempa bumi, tentu saja ada ya, nanti Pak Damai lah yang menjawab itu kan. Tetapi satu hal yang penting adalah bahwa
manusia harus kembali memahami posisinya di dalam kehidupan semesta sekarang hanya adalah satu bagian kecil saja. Dalam istilah biologi hanya satu spesies, namanya Homo sapiens. Sementara serangga ribuan spesies, tumbuhan ribu spesiesnya. Kenapa kita betul yang menonjol di situ? Ketidakmampuan kita memahami bahasa tumbuhan, bahasa hewan, bahasa tanah menyebabkan kita menjadi sangat sombong. Kesombongan itulah yang melahirkan putusnya mata rantai tadi. Ayaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Dan itu sebenarnya sudah diwanti-wanti sejak awal oleh nenek moyang kita dengan alam takambang jadi guru tadi. Rumah yang dibuat di Minangkabau itu rumahnya dari kayu. Bahannya itu bahan yang dapat diperbaharui kayunya. Ada orang yang merasa dia lebih maju dengan beton. Tapi sebenarnya itu kan kesombongan tersendiri. Dan kalau gempa nanti beton itu kena ke tubuh kan lumayan. Tapi kalau atap ijuk yang kena ke tubuh kita kemarin, kena gempa misalnya masih relatif bisa ditahankan dibandingkan dengan beton. Jadi sebenarnya membangun rumah dengan kayu dan atapnya ijuk itu adalah sebuah kearifan. Tentu saja kita nggak bisa kembali ke ijuknya sekarang. Tapi kayunya masih mungkin dengan catatan kayunya kita tanam sejak awal. Tanam dari sekarang 20 tahun lagi baru bikin rumah dari situ. Jadi mari kita kembali kepada ajaran Al-Quran dan sekaligus juga tertuang di dalam ajaran-ajaran nenek moyang kita. Jadi nagari saja Bu Sri, nagari saja ada aturan mainnya. Apu tando tanah kampung. Maitam masaknya manggi, mamutih bunga buah kare, marapalam masa buang buah, cubadak batindih tangkai, ambacang mematah dahan. Semuanya ketahanan pangan. Sekaligus ketahanan air. Sekaligus rahmat bagi binatang lain. Jadi kita memang harus bersahabat dengan alam. Jadi kita sepakati sajalah, mari kita gali kembali dan kita lakukan revitalisasi ajaran-ajaran Minangkabau yang sesungguhnya merupakan turunan dari ajaran-ajaran Islam. Seperti kita katakan tadi, ajaran Islam juga sangat rinci sekali. Maka dengan demikian kita berharap kita akan terhindar dari potensi-potensi bencana yang akan datang. Karena Tuhan dapat saja memindahkan sesar-sesar itu jatuhnya tidak di tengah pemukiman penduduk misalnya kan. Bisa saja ke tempat lain. Dan itu yang bisa melakukan itu adalah doa kita semua. Doa kita semua. Dan doa itu kalau kita hidupnya sudah selaras dengan petunjuk-petunjuk yang maha kuasa itu. Yang saya khawatirkan adalah kita hidupnya tidak selaras. Termasuk di tingkat nasional ketika tambang digali, pohon dipotong, perkebunan sawit dikembangkan, orang lupa melihat daerah aliran sungai misalnya. Saya kira itu secara garis besar Bu Sri. Silakanlah Pak Damai mungkin ke arah silakan Pak Damai. Ya. Terima kasih Pak Ardanis ya. Saya coba jawab yang apakah berulang gitu ya. Memang salah satu target penelitian teman-teman yang berkecimpung, saintis-saintis yang berkecimpung di bidang itu adalah periode ulang sebetulnya. Jadi mereka menggali, melihat lapisan-lapisan, dari situ bisa kelihatan gempa terjadi kapan dan seterusnya. Nah, saya singkat saja, khusus untuk Siano dan Sumani itu dari hasil penelitiannya Mudrik Daryono itu sekitar 80 tahun. Jadi kembali gitu. Kira-kira begitu. Nah, kalau sesar Lembang agak aneh, panjang sekali ini. Dia itu 170 tahun periode ulangnya. Jadi agak eratik gitu ya. 170 tahun sampai 670 tahun. Karena gempa terakhir yang bisa dilihat secara paleoseismologi, jadi bukan berdasarkan alat rekam karena belum ada. Itu terjadi diduga terjadi tahun 1450 lah kira-kira. Jadi sekarang sudah 570 tahun untuk sesar Lembang. Nah kemudian artinya menjelang 670 ya kita harus siap-siap gitu. Tapi yang paling saya juga setuju dengan puisi atau lagu yang dibawakan oleh Andang Batiar bahwa nggak usah bertanya kapan dia akan datang, tapi seberapa siap kita menghadapi itu. Seperti juga siap kita menghadapi mati gitu. Bagaimana kita bahkan menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang pertama. Yang kedua, tentang heritage. Menarik ini sebetulnya, saya juga kereta api yang dibangun, jalur kereta api yang dibangun oleh Jepang, oleh Belanda, itu sudah memakai pendekatan yang holistik sebetulnya. Ya. Itu ada pendekatan yang sifatnya mekanika tanah dan mekanika batuan. Nah sekarang ini justru kita mundur sebenarnya, karena kita belajar dari Belanda, dan Belanda itu lebih banyak mekanika tanah, walaupun pada saat dia membangun jalan kereta api, seperti Cikampek, Bandung, itu kan daerah berbukit ya, mereka hampir nggak ada yang ditimbun gitu, semua ada lekat untuk menghindari longsor. Walaupun ada longsor-longsor kecil, tapi itu sudah minimal sebetulnya. Jadi saya juga melihat jembatan itu di tengah-tengah, yang pertanyaan adalah yang di tengah-tengah sebetulnya. Kalau yang di pinggir pasti mereka taruh itu di batuan. Jadi dia cari batuan keras, dia taruh di situ tiangnya. Tapi yang di tengah ini apakah juga tadinya ada batuan keras di situ? Atau bagaimana, itu saya nggak bisa jawab gitu loh ya, kira-kira gitu. Atau juga pelindungnya bagus. Jadi secara hidrologis, dinamika arus itu akan berjalan lebih smooth di situ gitu ya, dia terhindar. Kira-kira gitu. Kurang paham. Itu barangkali jawaban yang kedua. Saya boleh jawab dari radio nggak ini? Karena ada pertanyaan juga di radio, kalau boleh. Ya, silakan. Silakan Yang Pak. di radio itu ada dua sebetulnya. Yang pertama tentang apakah dari pemaparan saya itu message-nya adalah musibah besar melanda Sumatera Barat. Saya berpikir kalau kita mengerti sebetulnya tentang bencana itu, maka kita bisa bersahabat dengan dia. Ya. Salah satunya misalnya kita dengarkan orang-orang yang bekerja di pusat vulkanologi, bagaimana mereka meneliti itu, kapan akan terjadi apa, dan seterusnya. Jangan dilanggar itu. Kemudian juga masyarakat tambah pengetahuannya sehingga bersahabat dengan itu semuanya. Seperti yang terjadi di Merapi sebetulnya, mereka sudah lumayan dewasa gitu untuk menghadapi bencana Gunung Merapi ya. Pada tahun 2010 itu daerah evakuasi atau yang akan dievakuasi itu bertambah dari 10 km dari puncak bertambah menjadi 15 dalam waktu nggak sampai 5 hari. Setelah itu memang terjadi, dan jaraknya adalah 13 km. Jadi kalau PVMBG menyatakan 15, mereka sudah sangat bagus ya memahami hukum-hukum alam itu yang kembali lagi diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, dan kita mencoba untuk mengerti sedikit demi sedikit, barangkali juga cuma segayung air di dalam lautan barangkali gitu ya. Kemudian yang kedua tentang Sidoarjo, ini agak menyimpang, apa saya jawab juga jauh ke Sidoarjo, nggak apa-apa ya. Jadi apakah kalau terjadi gempa Sidoarjo akan terjadi bencana besar, kira-kira itu ya. Tergantung sebetulnya bahwa di dalam itu memang terjadi gerowong besar lah, karena materialnya keluar, kita bisa hitung sebetulnya. Kemudian berapa volume yang terbuka di bawah, kemudian berapa batuan yang ada di atas yang bisa menahan, seperti jembatan gitu. Kalau batuan ini di atas ini masih bisa menahan, maka nggak akan kolaps dia. Yang sekarang yang dinyatakan kolaps oleh banyak orang adalah di atas itu ada lapisan lunak, rawa-rawa, itu yang turun sendiri karena beban dan dia turun sendiri karena itu endapan rawa gitu. Jadi cuma itu yang sekarang turun gitu. Tapi saya belum lihat data yang dalamnya juga ikut turun gitu. Kalau sampai dalamnya turun ada deformasi, maka kita memang harus siap-siap untuk antisipasi itu gitu ya. Cuma penelitian ke arah sana kelihatannya belum ada karena orang-orang perminyakan tidak terlalu familiar dengan ilmu geoteknik itu, sehingga tidak berpikir ke arah sana. Para geologis juga demikian, banyak yang pahamnya belum terlalu mendalam tentang ilmu geoteknik. Karena ilmu geoteknik itu seperti saya sampaikan tadi, ada mekanika tanah, ada mekanika batuan. Di ITB sendiri masih terpisah itu. Jadi orang belajar mekanika tanah di teknik sipil, orang belajar mekanika batuan di tambang,
dan kemudian supportnya ilmu geologi itu belajar di Departemen Geologi, dan itu terpisah, dan itu saya berpikir itu harus disatukan sehingga menjadi holistik pendekatannya. Saya kira demikian. Terima kasih. Mandeneti, bolehkah saya Ya, bertanya? terima kasih Ayah. Jadi ini ada pertanyaan dari Mandetati melalui chatroom. Ya. Mau dibacakan ya Mandetati? Atau Mandetati langsung? Saya langsung aja, insya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Pertama, terima Ya. kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali. Dan saya bukan ingin bertanya, tapi ingin sekedar berbagi bahwa tadi disebutkan beberapa kali nama Belanda, dan saya akan menceritakan sedikit saja bahwa di Belanda ada terjadinya suatu musibah yang sangat besar di tahun 1983, yaitu kolapsnya air laut yang memakan jiwa beribu-ribu jiwa. Sorry, sebentar lagi. Belanda ya. Ya, dari kejadian itu pemerintah Belanda mengambil pelajaran untuk membangun suatu sistem yang sangat dikenal di seluruh dunia atas tekniknya, yaitu mencoba mengantisipasi ke pemasukan air ke negerinya, karena Belanda lah terkenal ya dia tinggal di bawah dasar laut ya, sehingga air itu merupakan sesuatu yang sangat ditakuti, dan itu terjadi tahun 1953. Dari bencana itu Belanda membuat suatu program yang sangat luar biasa, makan waktu dan uang yang banyak untuk membuat water curing, namanya itu sangat jelas sekali. Nah, disitulah kita mungkin sebagai umat manusia, walaupun di Belanda orangnya banyak yang tidak beragama, mereka menyadari, memahami pelajaran agama Islam ini dan diterapkan dalam kehidupan dan prakteknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Walaupun Belanda sudah mempunyai water curing ya untuk mengatur ketinggian air, tetapi kalau bencana itu datangnya dari Allah, tidak sesuatu pun yang bisa menghalanginya. Tetapi kita di Sumatera Barat pada khususnya bisa memakai contoh ini untuk mengantisipasi bagaimana kalau terjadi lagi bencana-bencana yang tidak diharapkan. Itu sekedar sharing saya tentang keadaan di Belanda mengenai mengatasi bencana yang memakan korban yang banyak. Sekian Mandeneti, itu adalah sekedar sharingnya dari Belanda. Terima kasih. Oke, ya terima kasih sharingnya Mandetati. Mungkin ada perlu ditanggapi kah, Pak Ardinis atau Pak Damai mau nanggapi? Boleh, saya kebetulan ini saya mendengar juga tentang dalam satu kuliah umum di S2 di pengairan di ITB, itu ada pembawa acara pemaparnya itu mengatakan tentang tanggul di Belanda ini. Dan yang menarik sebetulnya, satu saat pernah tinggal 7 cm itu Mbak Mandetati, tinggal 7 cm dia akan overtopping. Artinya sebagian lagi dari orang yang tinggal di bawah tanggul itu akan terendam. Tapi sebetulnya masyarakat di sana, saya dengar, sudah disiapkan untuk mengantisipasi itu. Jadi kalau nanti otoritas negara itu mengatakan evakuasi, mereka dengan cepat akan melakukan itu sebelum betul-betul air itu datang. Itu yang sebetulnya kita kadang-kadang belum punya itu. Karena tanggul itu didesain secara hidrologi untuk 1000 tahun periode ulang. Kalau ada badai atau apa yang lebih dari 1000 tahun periodenya, maka dia overtopping. Itu ke masyarakat di Belanda. Terima kasih, itu yang saya dengar. Ya, mereka patuh akan peraturan. Oke, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Damai. Terima kasih Bu Mandetati juga. Silakan kalau ada lagi Mande. Saya nanggapi sedikit. Silakan Pak Ardin. Jadi gini. Teknologi adalah sesuatu yang penting. Tetapi persiapan kita tadi itu juga amat penting. Nah, amat pentingnya persiapan kita itu adalah bagaimana mencari cara lebih bersahabat dengan alam dan jangan mengundang kemarahan alam itu tadi. Misalnya contoh, di PU ada istilah namanya normalisasi sungai. Mari kita tanya, apanya yang tidak normal di sungai itu? Itu tidak normal kan menurut manusia kan?
Maka ada ide baru namanya naturalisasi sungai, dinaturalkan. Dan itu amat dekat dengan ajaran orang Minang. Banda Baliku Turik Buki. Banda Baliku Turik Buki. Ya, ada daerah tertentu yang memang perlu diluruskan sungainya, dinormalkan, tapi ada yang diupayakan lebih alami sungai-sungai itu, sehingga air tanah bisa masuk ke dalam tanah dengan baik, dan itu berpotensi mengurangi banjir dan air bah dan lain-lain itu. Jadi mari jangan terlalu terpukau dengan teknologi yang ada saat ini, tapi cobalah teknologinya lebih kepada yang selaras dengan alam. Termasuk pertaniannya, termasuk kemudian kefarmasian kita misalnya. Ini perlu kita sering sekarang mencari bahan-bahan baru untuk kosmetik. Seberapa pentingnyakkah kosmetik ini untuk kita, untuk apa gunanya ini? Kenapa kosmetik itu lebih didahulukan daripada katakanlah pangan atau energi berkelanjutan? Tapi orang banyak berhenti di kosmetik misalnya. Jadi mari kita balik cara berpikir kita, bersahabat dengan alam itu jangan hanya untuk manusia saja tujuannya semua. Tujuannya lebih untuk alamnya, bukan untuk manusianya. Mengembalikan semua tujuan hidup kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pemahaman apa yang ada di sekitar kita, itu jauh lebih penting daripada memuaskan keinginan kebutuhan manusia itu tadi. Kerupuk sudah kita buat dari ubi, tapi karena warnanya kurang putih, kita beri bahan kimia tertentu supaya jadi putih dia. Kenapa bukan kita sesuaikan diri kita dengan kerupuk yang tidak harus putih lah? Kenapa kerupuk harus putih? Kenapa harus diberi pemutih? Itu contoh kecil. Jadi artinya adalah mari kembalikan seluruh jalan hidup kita kepada aturan main yang telah ditetapkan secara garis besar di dalam ayat Al-Quran yang kemudian ditindaklanjuti oleh generasi terdahulu kita. Belajar tuah kanan manang. Gempa itu juga ada dulu, banjir juga ada dulu. Tapi mereka sudah siap dengan bentuk rumah yang kalau gempa yang bergoyang hanya tiangnya saja, tonggaknya saja gitu kan. Dan itu tidak sampai runtuh ke bawah. Kalaupun runtuh, atapnya tidak sampai membocorkan kepala kita karena ijuk yang jatuh gitu kira-kira. Jadi mari kita balik semua. Hampir semua sistem pertanian kita, hampir semua itu lebih dekat dengan alam di masa-masa lampau. Apakah ini pembalikan atau tidak? Saya katakan ini namanya revitalisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arini. Silakan Mandepit dari Florida. Silakan. Terima kasih. Singkat saja buat kedua moderator yang terhormat, mungkin pada peserta. Kebetulan kami di Florida kemarin memasuki resmi musim hurricane. Jadi pemerintah dan masyarakat disiapkan untuk menghadapi musim hurricane sampai bulan November nanti. Setelah mendengar paparan penyebab dan segala macam tadi, saya jadi bertanya, apakah pemerintah di ranah Minang dan masyarakat sudah disiapkan? Saya mendengar berita di sini, kelihatannya kita tidak tahu berapa lama ini keadaan Gunung Merapi, lahar, hanya itu aja khawatir. Kalau seperti foto video clips yang saya lihat, setiap ada banjir datang, anak-anak masyarakat berbondong-bondong ke sana tanpa memikirkan ada air yang lebih besar, follow up ya. Jadi agak butterfly in the tummy juga menonton keadaan itu. Hanya itu aja Pak, pemerintah ada evakuasi sistem udah mulai. Kalau dulu tsunami saya sudah dengar udah ada. Hanya sekian aja untuk supaya menghindari kepanikan dan korban yang lebih banyak. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Bapak narasumber. Baik, jadi gini. Sebenarnya tentu persiapan sudah ada. Kita punya namanya malah BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tapi sekali lagi prinsipnya tadi namanya menanggulangi bencana, tapi tidak mengakar prinsipnya. Lebih kalau sudah terjadi, apa yang akan kita lakukan. Agak sulit memang masih bagi kita berpikir seperti apa kalau ini betul-betul terjadi, itu masih agak sulit. Tetapi ada yang sudah dilakukan, yaitu penataan ruang.
Maka memang daerah-daerah tertentu di sempadan sungai misalnya, pada daerah-daerah dengan kemiringan tertentu, itu dilarang membuat pemukiman, bahkan dilarang melakukan kegiatan peladangan. Tetapi ini yang terjadi, nah, di Indonesia hari ini yang terjadi adalah hukum itu tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Kita tahu sendiri itu, dalam segala sisi hukum berjalan tidak sebagaimana yang kita harapkan. Yang paling sederhana, sudah ada lampu merah, tapi orang langsung aja nabrak itu. Dilarang tidak pakai helm, semua jalan tanpa helm itu. Sampai ke puncak-puncaknya begitu, gitu kan. Ada hukum bisa kita akali juga sesuai dengan kepentingan kita, gitu. Jadi kalau kepalanya tidak muat ke dalam topi, ya kan, bukan topinya yang diperbesar, tapi kepalanya yang dipotong, gitu kan, ditarah sedikit demi sedikit. Itu salah satu. Jadi hukum penataan ruang sudah ada, larangan untuk meningkatkan intensitas pertanian pada lahan miring itu sudah ada, tetapi sekali lagi yang menjalankan itu belum sepenuhnya. Maka memang diperlukan pendidikan masyarakat. Tapi saya lebih mendahulukan kepada pendidikan para pengambil keputusan. Jangan hanya masyarakat, para pengambil keputusan. Itu kira-kira Bu Pit. Terima kasih. Florida ya Bu ya? Ya, Florida. Ini aksi kalau hurricane bisa diprediksi. Kalau gempa tidak bisa diprediksi. Itu yang disadvantage-nya. Jadi kalau keadaan seperti 2 hari yang lewat, adik saya melihat berkabar gempa di Bukit Tinggi naik turun nih, beda dari yang biasa. Ini naik turun. Tadi saya baru mengerti sesudah penjelasan mengenai. Nah, waktu itu kemana lari? Ya, jangan nanti lari di antara 2 bangunan besar. Mudah-mudahan ini pemerintah aktif dan masyarakat menerima pendidikan. Saya yakin banyak grup yang akan memberi pendidikan kalau keadaan darurat kemana pergi. Terima kasih. Baik, Bu Pit, cukup ya? Cukup. Pak Damai mau menambahkan? Boleh sedikit aja buat Bu Pit mengenai. Saya suka dengan nama Bapak Damai, putra yang damai. Amin. Bu Pit, Florida luar biasa. Nggak dekat dengan San Andreas ya Bu ya? Oh, cross yang 4 jam terbang. Okay. Ya, Gunung Merapi kapan berhenti? Nah ini memang pertanyaan yang muncul di teman-teman di PVMBG juga gitu. Mereka justru karena itu karena ketidaktahuan itu. Jadi alat-alat mereka nggak bisa mendeteksi kalau letusan freatik itu. Jadi kalau magmatik dia tahu. Magmatik itu magmanya naik dia tahu. Jadi sekarang sudah berapa kilometer di bawah Kepundan gitu. Itu makin naik maka bisa dengan pendekatan empirik mereka melakukan nanti menaikkan status gunung gitu. Nah, tapi yang freatik ini, jadi air tanah yang ada di gunung itu kena panas dari magma di bawah. Kemudian material yang ada di dalam Kepundan itu karena ada tekanan di bawah oleh uap air itu terletuskan. Nah, alatnya mereka tidak bisa mendadak, kalau udah dekat sekali baru dia tahu gitu, kira-kira gitu. Jadi sebaiknya memang masyarakat harus bersabar, terutama pendaki gunung ya. Pendaki gunung hendaknya jangan, ya mohon maaf kalau PVMBG belum menurunkan menjadi normal statusnya, sebaiknya tahan dulu lah, pergi ke gunung lain aja gitu ya, kira-kira gitu. Saya yakin saintis Indonesia akan menemukan alat yang bisa mendeteksi karena udah amin. Insya Allah. Amin. Oke, terima kasih kepada Bapak Damai. Ada satu pertanyaan lagi ya, karena kita di waktu kita udah hampir habis. Silakan kalau ada Mande. Habis. Kalau tidak ada lagi. Ya, kalau nggak ada lagi bisa kita tutup dengan doa. Dan di sini di chat room sebagian besar menyatakan bahwa materinya sangat menarik dan banyak hal-hal yang perlu kita
menjadi perhatian bagi kita, terutama mande-mande di Minangkabau ya, untuk memperhatikan alam ini. Janganlah hak alam kita biarkan terampas. Nah, mungkin itu apanya intinya. Baiklah, Made Ben, ada yang mau disampaikan? Ada mau ditanyakan? Barangkali kita cukup dengan pertanyaan, dan terima kasih banyak. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber kita, Pak Damai, Pak Ardinis, dan kepada kita semua yang begitu menariknya, tertarik akan hal ini, dan semoga kita pelajari lebih baik. Banyak sekali, memang banyak sekali kekurangan-kekurangan, kelemahan kita di Indonesia, mulai dari air sampai kemana. Jadi infrastruktur di Indonesia itu yang utama itu harus gerakan. Dan kita hanya, jangan hanya kita sebagai jangan hanya kita itu seperti bapak-bapak bilang tadi, mengutamakan teknologi tinggi, tetapi kita harus melihat ke bawah, kita belajar dari alam lagi. Barangkali demikian saja, bapak-bapak. Kita silakan kepada Ustadz Ardinis ya untuk untuk membacakan doa. Kembalikan kepada Ibu Moderator. Silakan Ibu Moderator. Ya, baik. Terima kasih Made Ben. Baiklah, untuk lebih khusyuknya acara kita ini, kita mintakan doa kepada Bapak Dr. Ardinis Arbain. Silakan Pak Ardinis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Baiklah, dengan demikian selesailah acara kita malam ini, acara webinar kita malam ini. Saya sebagai moderator menyampaikan maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya tutup dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.